1001. Tidak membiarkan Zuo Fan lepas dari pandangannya, Murong Liye merasa sangat terganggu, melanjutkan pertanyaannya. Karena Tuan bukan dari daerah pusat, siapa Anda, dari mana asal Anda, dan apa tujuan kunjungan Anda di Tanah Utara? Aku sudah mengatakannya, kami hanya lewat, tidak perlu melihat lebih jauh. Saya tidak cenderung tidak menghormati siapapun seperti hari ini, tetapi Tanah Utara sekarang dalam keadaan genting, tidak memberi saya pilihan selain bersikeras, Tuan. Dan jika aku masih menolak, Zuo Fan menyipitkan mata dengan senyum tipis. Murong Liye melepaskan auranya yang kuat, matanya keras dengan tekad. Anda harus memaafkan saya karena menahan Anda sampai jelas siapa Anda. Hahaha, menurutku Arden Sun Sword God agak sombong. Zuo Fan meraih tangan Kiao Er dan terus berjalan, suaranya dengan santai mencapai Bai Li Yuyu. Aku pergi dengan Kiao Er. Pastikan untuk menyusul nanti. Murong Liye menyipitkan mata dan bertindak sambil berteriak. Apakah Tuan akan membiarkan saya menggantung? Apa aku tidak berarti apa-apa bagimu? Wosh! Bai Li Yuyu memastikan untuk mencegah upayanya, memandangnya dengan wajah dingin. Murong Liye tahu ini akan datang dan dunia di sekitarnya mulai mendidih saat api tak berujung muncul. Tanah utara yang keras dan dingin serta badai saljunya yang ganas berubah menjadi gunung berapi yang melepuh dalam sekejap, panas yang membakar naik cukup tinggi untuk membuat lahar. Es dan salju yang telah tumbuh selama berabad-abad di sekitar area tersebut, langsung berubah menjadi uap sebelum menghilang sama sekali. Dari gurun es, utara telah menjadi neraka yang membara. Dunia berada di keinginan Murong Liye. Genesis Stage Puncak memegang kekuatan untuk membuat semua makhluk di dunia tidak bisa lepas dari genggamannya. Sementara orang lain akan mengotori diri mereka sendiri di tampilan seperti itu, Bai Li Yuyu tidak terkesan dengan yang terbaik di Tanah Selatan. Tatapan dinginnya memercik, tepat sebelum dia melepaskan kekuatannya yang menakjubkan. Guntur bergemuruh tanpa henti sementara dunia bersinar keperakan. Neraka yang terik sekarang mulai bergemuruh, berubah menjadi lautan keperakan, dengan energi pedang petir meliuk-liuk, menjanjikan kehancuran ekstrim dengan sedikit sentuhan. Dengan dunia terbelah dua seperti ini, Murong Sue dan Zuyer tersentak. Mereka yakin Bai Li Yuyu kuat, tetapi untuk mengetahui bahwa dia bisa setara dengan kakak laki-lakinya adalah konsep yang benar-benar baru untuk dipahami. Dalam pertempuran ekstrim musuh tingkat Raja Pedang, tidak ada tempat yang bisa menawarkan perlindungan sekecil apapun, tidak ketika dunia bisa bergeser setiap saat dari bentrokan mereka. Hahaha, Nona benar-benar langka. Anda benar-benar memiliki kekuatan untuk menghentikan saya, tidak heran dia begitu percaya diri. Kami bisa bertarung selama berhari-hari dan masih belum ada hasil, apalagi berpikir untuk mengikuti sesudahnya. Melihat langit terbelah dua dari kekuatan mereka, lalu pada Zuo Fan yang santai pergi, Murong Liye tertawa. Tapi kemudian senyumnya berubah menjadi sinis. Namun, kamu melewatkan sesuatu. Nona mungkin memiliki kekuatan yang setara denganku, tetapi tidak akan bertahan 10 langkah jika aku serius. Cih, kamu benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Bai Li Yuyu mencibir. Mereka bilang kepala klan Murong bijak, tapi sekarang aku melihatmu hanyalah pria sombong. Dari pertukaran kami sebelumnya, jelas bahwa tidak ada dari kami yang memiliki keuntungan, dengan pemenang hanya keluar saat situasinya mengerikan. Tapi mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk itu terjadi. Sekarang kepala klan Murong begitu sombong untuk mengatakan bahwa dalam 10 gerakan kamu bisa mengalahkanku. Hahaha, apakah keahlianku sangat lemah dibandingkan dengan seni khusus klanmu? Murong Liye menggelengkan kepalanya, memberikan senyum samar. Nona, tidak ada yang biasa tentangmu, telah mencapai tingkat kekuatan yang tidak kurang dari milikku. Klan Anda harus memiliki warisan yang panjang, dengan keterampilan yang rumit. Klan saya telah mendapatkan sedikit reputasi di luar, tetapi tidak terlalu sombong untuk mengabaikan setiap pahlawan lain di luar sana. Jadi mengapa deklarasi 10 gerakan? Bai Li Yuyu memberinya tatapan jijik yang kejam. Murong Liye menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Seharusnya keberuntunganku bisa bertarung untuk ribuan pukulan dengan pukulan yang begitu kuat. Tetapi dalam hal ini, saya tidak dapat menuruti permintaan orang lain demi merusak Tanah Utara. Saya hanya berharap Nona cukup baik untuk memalsukan saya. Murong Liye memberikan sedikit sikap hormat, lalu wajahnya mengeras. Api keemasan yang menggelegak keluar dari tangannya, menyatu menjadi pedang emas sepanjang 2 meter yang menyala. Dengan penampilannya, dunia bergeser. Neraka di sekitar Murong Liye melonjak lebih tinggi dan lebih tinggi, melepaskan kekuatannya seperti banjir deras di sisi keperakan Bai Li Yuyu di dunia. Butuh beberapa saat untuk menelannya utuh, bahkan kilat energi pedang. Wosh! Dunia mengambil rona merah, panas melonjak semakin tinggi, membuat tanah mendesis di bawah tekanan. Seluruh dunia di sekitar mereka berada dalam genggaman Murong Liye. Dan dengan dunia yang semakin panas menandakan serangannya akan jauh lebih kuat. Mata Bai Li Yuyu bergetar dan berteriak. Senjata suci dari Tanah Selatan, pedang dewa penghancur. Tepat, Murong Liye menyeringai dengan percaya diri.
Dia memberinya lambaian ringan dan menahannya di hadapannya sambil menghela nafas. Nona, maafkan aku karena mempersingkat pertarungan kita, mengeluarkan pedang dewa dan mengklaim kemenangan. Tapi seperti yang sudah saya katakan, saya akan sangat senang menghibur Nona di kesempatan lain. Mohon maafkan saya. Murong Sue dan Zuyer gembira karena kepala klan menang. Tidak peduli seberapa kuat wanita itu, kepala klan memiliki senjata surgawi yang langka untuk membantunya mengubah situasi menjadi menguntungkannya. Tidak seperti senjata spiritual biasa yang dimiliki semua orang, senjata surgawi hanya akan melepaskan lebih banyak kekuatan jika penggunanya lebih kuat. Itu berarti bahwa dengan Murong Lie hanya memegang pedang penghancur, kemenangannya sudah pasti. Itu menvalidasi tantangan sebelumnya untuk mengalahkan Bali Yuyu dalam 10 gerakan. Zuo Fan tidak akan pergi kemana-mana. Bali Yuyu menatap tajam pada Murong Lie, menggigit bibirnya. Untuk menandingi Decimating Sword, Patriark Sundering Sword dibutuhkan. Tapi Patriark tidak akan pernah melepaskan miliknya yang berharga, apalagi dia tidak berada di dekat sini. Kekalahannya menjadi batu begitu pedang surgawi terlibat. Hasil busuk ini membuat Raja Pedang hanya marah dan kecewa. Sebagai rekan praktisi, Murong Lie mengetahui perasaannya dengan baik dan mendesah. Nona, tolong abaikan pertemuan ini dan jangan menganggapnya sebagai kerugian. Saya dipaksa oleh keadaan. Murong Lie tidak lagi memandang Bali Yuyu yang kesal dan menatap Zuo Fan dari kejauhan. Tuan, Nona sudah kalah. Apakah Anda masih berniat untuk pergi? Tentu saja, Zuo Fan tidak pernah melewatkan satu langkah pun. Dia tidak bisa mengalahkanmu, tapi itu cukup memberiku banyak waktu. Bahkan seekor siput akan menempuh jarak ribuan mil dalam periode itu. Murong Lie memiringkan alisnya, lalu mengejek. Menghentikanku. Dia tidak akan melakukan itu setelah 10 gerakan. Kalian berdua tahu itu. Wajah Bali Yuyu tenggelam, tinjunya terkepal erat. Jika saya mengatakan dia bisa mengulur waktu, maka itulah yang akan dia lakukan. Tidak percaya padaku. Zuo Fan menyeringai jahat. Kepala klan Murong, sebelumnya kamu mengatakan klanmu memiliki sedikit reputasi, tetapi tidak akan meremehkan ahli lainnya. Cara saya melihatnya, Anda benar-benar sombong, mengingat semua orang di bawah Anda. Apakah Anda menganggap diri Anda unik karena menggunakan senjata surgawi? Alis Murong Lie terangkat dan jantungnya bergetar. Kamu tidak mungkin bermaksud, kamu sudah menebaknya. Dalam pertarungan ini, yang tergelincir bukan aku tapi kamu. Mata Zuo Fan bersinar dan ujung hitam terangkat dari telapak tangannya. Pedang merah dengan garis hitam segera terlihat. Zuo Fan melemparkannya ke Bali Yuyu. Ambil dan pastikan untuk menikmati seni rupa kepala klan Murong. 1002. Suara mendesing. Petir hitam memotong langit saat Bali Yuyu menggenggam pedang hitam. Kegelapan merembes ke dunia yang terik di sekitarnya, memberinya rona dan getaran yang menakutkan. Bersamaan dengan itu terdengar suara-suara menyeramkan, seperti setan, menakutkan dan mengerikan. Bali Yuyu menatap pedang yang berdengung ternganga. Dia bisa merasakan kekuatannya, semangatnya, tidak kurang dari pedang pemisah Patriark dan pedang penghancur Murong Lie. Ini adalah senjata surgawi, tapi tanah mana yang dimilikinya? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Apakah ada senjata dewa aneh dengan garis hitam di antara 5 senjata dewa? Alis Murong Lie bergetar tak percaya. Pedang penghancur di tangannya mulai bersenandung juga. Dipenuhi amarah karena bertemu dengan musuh bebuyutannya. Apa yang terjadi dengan pedang penghancur? Melihat pedang yang bergetar di tangannya, Murong Lie mengerutkan kening dan matanya bersinar. Apa yang membuat senjata dewa itu begitu bersemangat? Itu tidak bertindak seperti ini sebelumnya, bahkan saat bertemu dengan senjata dewa lainnya. Jadi kenapa sekarang? Zuo Fan, bagaimanapun, tahu alasannya. Senjata surgawi menjadi marah pada kemunculan pedang iblis karena dulunya adalah pedang Faulting, yang telah mengubah penampilannya dengan roh pedang penghuni baru. 5 senjata suci yang hebat telah ditempa bersama dan sekarang keduanya bertemu untuk menemukan satu yang tidak dapat dikenali. Bahkan orang akan terlalu terkejut untuk kata-kata. Beruntung roh pedang tidak bisa bicara atau Faulting Sword akan menyemburkan api. Siapa kamu, Hajingan, merampok rumah saudaraku? Di mana saudara laki-laki saya? Hehehe, 6 kaki di bawah. Bagaimana dia mati? Tuan memusnahkannya karena dia tidak mendengarkan alasan. Dan begitulah yang terjadi. Dengan seringai menyeramkan, Zuo Fan menyetel senandung bergantian kedua pedang itu, menyediakan skrip melodramatisnya sendiri untuk menyesuaikannya. Tidak peduli seberapa bermusuhan pedang itu, penggunanya tidak memiliki petunjuk sama sekali. Kamu memiliki pedang dewa sekarang, jadi jangan hanya berdiri di sana, serang. Dengungan pedang membuat keduanya tertegun sejenak dan teriakan Zuo Fan menembus kebingungan mereka. Bali Yuyu bergetar dan kemudian menyeringai pada pedang iblis itu, merasakan semangatnya terangkat. Dia sekarang memiliki sarana untuk memberi Murong Lie pertarungan yang dia inginkan. Dengan kami berdua memiliki pedang suci, tidak ada yang tahu hasilnya.
Bali Yuyu mendorong kekuatannya melalui pedang suci dan dengungan itu semakin intensif sampai sebuah energi keluar dari ujungnya dan menuju awan di atas. Itu benar-benar badai petir sekarang, dengan angin kencang dan kilatan perak menggantikan langit merah yang dominan. Petir dan energi pedang bercampur, menyebar dan merobek awan api merah. Dunia telah berubah sekali lagi hanya dalam hitungan detik. Meskipun areanya tidak sebesar itu, sepertiga dari awan api telah hilang. Ini membuktikan bahwa Baili Yuyu sekarang memiliki kekuatan untuk hidup lebih lama dari 10 pukulan berikutnya. Sementara posisi dominan Murong Lie telah runtuh dengan hilangnya kendali atas langit. Keduanya memegang pedang suci, memotong setiap kesempatan untuk mempersingkat pertempuran seperti itu. Sambil menyeringai, Zuofan melambai dan terus berjalan bersama Kiawer. Kalian berdua luangkan waktu dan bersenang-senanglah. Aku akan pergi sekarang, hahaha. Wajah Murong Lie berkedut, geram saat dia melihat Zuofan menyelinap pergi. Kemudian dia menoleh ke lawannya dan senyum jahatnya sambil mendesah. Ini akan memakan waktu. Ya, tidak mungkin 10 gerakan cukup, bahkan tidak 100, hehehe. Bali Yuyu berseri-seri, menyerbu Murong Lie. Kepala klan, aku belum pernah menggunakan pedang dewa dalam hidupku, jadi sekarang aku memiliki lawan yang harus ditandingi, pastikan untuk pergi beberapa putaran denganku, hahaha. Sialan, sekarang aku direduksi menjadi rekan tanding. Wajah Murong Lie jatuh dan mendesah saat Baili Yuyu yang bersemangat mendatanginya dengan paksa. Murong Lie tahu tidak ada yang bisa menghentikan Zuofan sekarang dan tidak ingin bertarung. Meskipun Baili Yuyu menemukan dirinya dengan pedang dewa untuk pertama kalinya dan terlalu bersemangat untuk tidak mengambil 1 atau 2 putaran. Seorang pria yang kecewa dan seorang wanita yang bersemangat bentrok dalam pertempuran yang menghancurkan. Dunia berguncang, tanah berguncang, petir bergolak, dan neraka menyelimuti langit. Pertarungan tingkat Raja Pedang ini sekarang mendapat dorongan dalam bentuk pedang surgawi, melepaskan pergolakan ke dunia di sekitar mereka, seolah-olah akhir hari ada di dunia yang malang ini. Semuanya tidak ada lagi di mana keduanya akhirnya bersilangan pedang, dengan banyak tempat lain berakhir hancur hanya dari aura mereka. Pertempuran seperti itu belum pernah disaksikan sebelumnya, terutama jika seseorang cukup bijaksana untuk menjaga hidup mereka di depan kehancuran dan serangan tanpa henti. Murong Sue dan Zuyer bergegas pergi begitu mereka tahu segalanya akan turun, bahkan tidak melirik ke belakang pada tampilan kekuatan mentah yang luar biasa, dan sama-sama mematikan. Ledakan itu sendiri bisa membuat mereka tuli secara permanen. Meskipun melarikan diri dengan cepat terbukti lambat, berkali-kali mereka akan ditelan setelah bentrokan yang terlalu kuat, dan tetap di sini selamanya sebagai mayat. Zuofan menghilang saat asap dan debu menyebar, membuat Murong Sue tidak punya kesempatan untuk menemukannya. Pertarungan itu memiliki manfaat tambahan untuk menghapus jejaknya, dengan semua orang terjebak untuk mencari tahu siapa pria misterius ini. Di depan asap yang mengepul menghentikan sebuah kereta dan Zuofan masuk dengan Kiawer sebelum melanjutkan perjalanan. Para penjaga melirik Zuofan lalu ke pergolakan di luar dengan kaget dan ragu. Astaga, Tuan, apa yang terjadi? Kami baru saja menyelesaikan bisnis kami di kota Galefros dan hujan es melanda, memaksa kami untuk melarikan diri. Kemudian, seperti yang dikatakan Tuan, seluruh kota hancur dan kami mengkhawatirkan keselamatan Anda. Dan sekarang dunia menuju kehancuran, dengan langit dipenuhi petir dan api. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kamu hanya mengemudikan kereta. Frigid Rain Sword King hanya melawan Murong Lie. Zuofan menepis kekhawatirannya dengan senyuman. Yang lain tersentak mendengar berita itu. Dewa Pedang Matahari bersemangat Murong Lie. Bagaimana Anda bisa bertemu dengannya? Apa yang telah terjadi? Bukan apa-apa, hanya dalam pandangannya. Zuofan membuat hal-hal ringan sekali lagi tetapi kemudian dia batuk darah. Yang lain panik. Tuan, ayah, kamu. Kiawer khawatir. Zuofan menghela nafas dan menyelipkan pil ke mulutnya dari cincinnya. Tidak apa-apa, saya baru saja memberikan bantuan. Kita bisa pergi sekarang. Kiawer tahu yang sebenarnya dan menghela nafas, memeluknya dengan khawatir. Dunia di sekitar mereka masih banyak berguncang, gelombang kejut dari dua Raja Pedang yang bertarung menyebarkan kehancuran ke segala arah. Hanya kereta yang ditarik oleh 4 makhluk spiritual tingkat 3 yang panik yang tersisa. 10 hari kemudian, angin dan salju menghantam jalan, dengan seseorang yang tiba-tiba melintas di depan gerbong yang melaju kencang, dengan mudah menyelinap masuk. Melihat siapa yang kembali, semua orang bersorak. Nona Yuyu, akhirnya kamu kembali. Tuan telah mengkhawatirkanmu selama ini, hahaha. Khawatir. Melihat Zuofan yang pucat, Bali Yuyu menyeringai. Dia lebih baik menjaga dirinya sendiri. Dia yang terluka di sini, menilai dari wajah pucat itu, kan? Zuofan tersenyum. Jiwaku mendapat sedikit luka dan akan baik-baik saja dalam sebulan. Cih, bodoh. Bali Yuyu menggelengkan kepalanya, mengejeknya. Kamu baru saja menggunakan jiwamu untuk melawan Murong Sue, sekarang lihat di mana kamu mendapatkannya. Tentu saja jiwamu akan rusak akibat serangannya.
Zuo Fan terkekeh. Aku ingin membalas budi, dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menerima pukulan fatalnya. 1003. Kamu dulu sangat cerdik sampai sekarang, jadi mengapa kamu tiba-tiba bodoh? Bali Yuyu mengejeknya. Apakah kamu tidak takut dia mungkin baru saja menghancurkan jiwa dan ragamu? Hahaha, sebanyak ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cobaan yang aku lalui untuk sampai ke sini. Zuo Fan menghela nafas panjang. Ketika kamu membalas budi, kamu harus tulus, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memiliki kehidupan untuk orang yang telah dia berikan kepadamu. Hanya kali ini, jiwa kembarku terlalu kuat untuk dihancurkan bahkan dengan kekuatan penuhnya. Jiwa nagaku mungkin terluka, tapi domainku bisa menyerap semua bahaya, dalam batas. Bagaimanapun, saya mendapatkan hidup saya kembali. Bali Yuyu melongo. Kamu benar-benar aneh, membalas budi dengan mengorbankan nyawamu. Dalam situasi lain apapun, saya dapat membalas budi dengan mudah, tetapi dia dan saya menempuh jalan yang berbeda. Dia tidak hanya meremehkan bantuan saya, tetapi bahkan jika saya dapat membantunya, itu hanya akan menodai keyakinannya, lebih banyak merugikan daripada kebaikan. Jadi satu-satunya pilihan adalah hidup untuk hidup. Meskipun aku masih memiliki kegunaan untuk milikku dan tidak bisa menyerah begitu saja, senang hanya dengan menawarkan kesempatan padanya untuk mengambilnya. Itu masalahnya jika dia gagal, tetapi semua hutang telah dibayar. Bali Yuyu mengerjap bingung. Itu pandangan baru yang kamu miliki yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Membayar hutang dapat dikurangi menjadi hanya menemukan kedamaian batin. Saya tidak berutang siapapun dan tidak ada yang berutang kepada saya. Memutus ikatan yang mengikat tidak lebih dari formalitas, selama hati saya mencapai ketenangan. Benar, dendam dan syukur semuanya tentang hati. Mengapa repot-repot menawar tentang bagaimana ketika stres ditangani? Bali Yuyu mengangguk lalu berubah serius. Bagaimana kalau aku memberimu kesempatan untuk melepaskan dasi lagi? Zuo Fan menatapnya lama. Apa yang kamu rencanakan? Dasi apa yang kamu bicarakan? Mengapa bantuan sebesar surga itu sendiri? Dia bergegas ke sisinya dan dia menatap mata Zuo Fan. Bagaimana menurutmu tentangku, Qian? Menggigil, semua orang di gerbong memandang Frigid Rain Snow King dengan tatapan bodoh. Apa yang dilakukan Raja Pedang ini, mengaku. Kutukan, dia benar-benar berani mengambil inisiatif seperti itu, tidak seperti wanita yang kukenal. Tunggu, itu seperti Raja Pedang. Semua mata sekarang tertuju pada Zuo Fan, memberikan petunjuk yang jelas. Tuan, bergaul dengan Raja Pedang tidak hanya akan membantu Anda tetapi juga diri kami sendiri. Lihat betapa bersemangatnya dia, jadi terima saja. Meskipun dia agak liar, dia juga memiliki banyak kekuatan untuk menakuti siapapun. Memelototi mereka agar tidak ikut campur, Zuo Fan menatap mata Bali Yuyu yang penuh harapan. Nona Yuyu, apa yang kamu katakan? Hanya apa yang saya maksud. Apa yang biasanya kamu pikirkan tentang aku? Tidak banyak, Zuo Fan berkata dengan nada datar. Wajah Bali Yuyu berkedut dan menarik bajunya. Tidak banyak, apakah Anda ingin mencobanya lagi? Sekarang Nona Yuyu, jangan terburu-buru. Tuan selalu blak-blakan, jadi tolong jangan langsung marah. Yang lain memperhatikan wanita liar itu akan berbalik dan bergegas menenangkannya. Bali Yuyu berhenti berpikir lalu melepaskan Zuo Fan. Dia memantapkan hatinya dan memberikan senyum termanisnya. Tuan Qian, kata-katamu sangat menyakitkan. Anda tidak terlihat seperti orang suci dan tentunya juga tidak bertindak seperti orang suci, tetapi Anda memiliki satu sifat penebusan, yaitu bersyukur. Anda bahkan akan memberikan hidup Anda untuk membalas rasa terima kasih orang lain. Saya seorang wanita yang menghormati pria dengan sifat seperti itu. Keluar dengan wanita itu, dan jangan berlama-lama. Zuo Fan mendengus. Bibir Bali Yuyu berkedut karena marah dan memelototinya, tinjunya terkepal, tetapi dia berhasil menghilangkan semua rasa frustrasi itu dengan satu tarikan napas panjang. Wajahnya mempertahankan kehangatan yang dia mulai saat dia menilai. Maksudku, Qian, untuk melindungimu di kota Galefros, aku harus menghadapi Murong Lie sendirian. Bukankah aku menyelamatkan hidupmu? Jadi bukankah kamu harus berterima kasih? Tidak, mengapa? Kamu adalah penjaga yang diberikan Baili Yutian kepadaku dan kamu baru saja melakukan tugasmu. Bagaimana itu seperti menyelamatkan hidup saya? Zuo Fan berbicara dengan percaya diri. Hati Bali Yuyu tenggelam tetapi dia masih mencoba lagi. Kamu menyebabkan kekacauan itu di kota Galefros, kenapa lagi Murong Lie akan menemui kita? Karena saya menanganinya untuk Anda, paling tidak yang dapat Anda lakukan adalah membalas budi. Seperti yang saya katakan, Anda bekerja untuk saya sekarang jadi semuanya adalah bagian dari deskripsi pekerjaan Anda, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kepatuhan dan perlindungan. Bagaimana itu bantuan? Zuo Fan menatap matanya yang penuh kerinduan saat dia berkata. Selain itu, hadiah tambahan apapun yang akan kuberikan padamu sudah kulakukan di kota Galefros.
Anda akan dipukuli hitam dan biru sekarang jika bukan karena pedang surgawi saya, kan? Saya baru saja menyelamatkan reputasi dan hidup Anda. Bukankah itu rasa terima kasih yang tertinggi? Tapi itu sudah jelas, karena kalau tidak kamu tidak bisa melarikan diri. Sebagai tuan, apapun yang saya berikan kepada Anda, jika pernah, bukan karena rasa terima kasih, tetapi bantuan. Kaulah yang harus berterima kasih kepadaku karena milikmu adalah milikku, sebagai seorang pelayan. Boping hidung Bali Yuyu, Zuo Fan tersenyum jahat sambil menjelaskan tanggung jawabnya, lalu bertanya. Oh benar, di mana pedang iblisku? Mengapa Anda tidak mengembalikannya? Bali Yuyu memutar dan meletakkan tangannya di belakangnya sambil menghindar dengan ragu. Alis Zuo Fan bergetar, memperhatikan pedang yang diikatkan di pinggangnya dan mengulurkan tangannya. Berikan di sini sekarang. Aku hanya akan bertanya padamu bahwa mungkin, aku bisa menyimpannya. Bali Yuyu memohon dengan malu-malu. Mata yang lain terbelalak menyadarinya. Frigid Rain Sword King dia pelin-pelan selama ini, tapi tidak mengaku sama sekali. Betapa membosankan, dan Anda membuat kami semua berharap sia-sia. Semua orang memutar mata mereka dan melihat ke tempat lain. Hanya Zuo Fan yang melihat niatnya sejak awal dan mengejek. Simpan. Apakah Anda tahu apa ini? Anda memberitahu saya jika Patriark Anda bersedia membiarkan Anda menyentuh Sundering Sword. Itu karena pedang dewa sangat langka sehingga baru sekarang aku menggunakannya untuk pertama kalinya dan merasakan kekuatan yang memenuhi diriku. Bali Yuyu tampak bersemangat sekali lagi. Oh, aku juga dengar hanya ada 5 pedang suci di sekitar sini. Kenapa Anda memiliki yang ke-6? Zuo Fan meliriknya dan mencemooh. Siapa yang memberitahumu bahwa hanya ada 5 dari mereka? Lebih tepatnya hanya ada 5 di dunia sekuler. Dunia sekuler, maksudmu ada lebih banyak pedang suci di dunia luar. Tentu saja, izinkan saya memberitahu Anda, semua pedang surgawi ini berasal dari Gunung Iblis. Zuo Fan mendengus dengan seringai lebar. Bali Yuyu mulai, terguncang sampai ke inti. Gunung Iblis membuat pedang dewa 5 negeri. Ya, para master akan membuat para murid akan meninggalkan Gunung Iblis pedang khusus untuk keahlian mereka. Pedang suci dari 5 negeri hanyalah senjata yang ditinggalkan oleh orang-orang yang tewas. Zuo Fan mendecakkan bibirnya, menganyam kisah sanjungan yang mengejutkan. Bali Yuyu tercengang, butuh waktu lama untuk bereaksi dan memegang pedang iblis itu erat-erat sambil memohon. Kalau begitu kamu bisa serahkan yang ini padaku sementara kamu bisa meminta tuanmu untuk membuatkanmu yang lain. Kau pikir semudah itu? Mengapa itu disebut pedang suci jika itu sangat mudah dibuat? Zuo Fan memutar matanya ke arahnya. Siapa yang menang di kota Galefros? Murong Lie. Baili Yuyu ragu-ragu, lalu cemberut. Kami bertarung selama 8 hari tapi tetap saja aku tidak bisa mengalahkannya jadi aku pergi. Dan karena kami hampir sama, dia tidak bisa menghentikanku atau mengejarku. Zuo Fan mengangguk dan bertanya. Kamu setara dengan Murong Lie dan bisa melawannya selama bertahun-tahun. Mengapa Anda lari setelah hanya 8 hari? Bagaimana aku setara dengannya? Dia telah menggunakan pedang penghancur selama 1000 tahun sementara aku baru saja mendapatkan milikmu. Saya bahkan tidak bisa menghubungkannya. Tentu saja saya kalah. Bukankah itu sudah jelas? Zuo Fan mengangkat bahu. Pedang iblis dibuat dengan memikirkanku jadi tentu saja selaras denganku. Kamu belajar dari pedang pemisah Baili Yutian dan itu adalah pedang terbaik untukmu sementara milikku tidak berguna. Tapi Patriark tidak akan pernah memberiku Sundering Sword. Bahkan pedang suci asing yang kau miliki lebih baik daripada tidak memilikinya sama sekali. Pedang mengikuti keinginanmu, jadi kamu membutuhkan pedang yang selaras dengan keberadaanmu juga. Menggunakan pedang acak, terutama pedang suci ini, hanya akan menghalangi jalanmu. Zuo Fan menolak permintaannya. Dengar, jika kamu mematuhiku dan berhasil dalam tugas yang diberikan Gunung Iblis kepadaku, aku pasti akan membawamu kembali bersamaku sehingga Tuan akan membuatkan pedang surgawi yang mirip dengan pedang Sundering agar sesuai dengan keinginanmu. Bukankah itu lebih baik daripada bersikeras mengambil milikku? Bali Yuyu menyala kegirangan. Benarkah? Apakah aku pernah berbohong padamu? Zuo Fan memberikan senyum kemenangannya. Bali Yuyu mengangguk kegirangan lalu menyerahkan pedang iblis itu. Zuo Fan terkekeh sambil menelusuri tangannya di atas pedang hitam pekat itu. Karena pedang iblis terikat pada pikirannya, tidak ada yang bisa mendapatkan persetujuannya tanpa izinnya. Atau gadis ini akan kabur sekarang daripada membuang-buang waktu denganku. Zuo Fan membuat tanda dan pedang iblis itu masuk ke tubuhnya. Dia kemudian melirik Baili Yuyu yang ceria dengan senyum tersembunyi. Kekuatan dan ketenaran dapat membutakan orang dengan begitu mudah, bahkan mengubah gadis konyol ini menjadi terobsesi dengan pedang. Dia tidak sekalipun mempertanyakan apakah pedang dewa begitu mudah dibuat. Selain itu, kapan terakhir kali aku jujur? 1004, saat kereta melaju di sepanjang jalan bersalju, suasana di dalamnya sedamai biasanya.
Bali Yuyu memeluk Yaoer yang imut dan menggemaskan, sementara Zuo Fan akhirnya mulai tumbuh padanya. Dia tiba-tiba berseru dan berkata dengan tergesa-gesa. Oh, Murong Lie tidak dapat menemukan niatku, tetapi dia dapat dengan mudah menemukan niatmu. Mungkin dia sedang mencarinya sekarang dan mendekati kita. Sekarang setelah dia merasakan keterampilan saya tidak bisa menahannya lama-lama. Saya hanya bisa melindungi diri saya sendiri, jadi Anda harus berhati-hati. Heh, baru sekarang kamu mengkhawatirkanku. Siapa yang mau? Tapi dengan kematianmu, siapa yang tahu kapan aku akan mendapat kesempatan untuk menyentuh pedang suci yang begitu berharga lagi. Bali Yuyu menjadi merah dan merengek. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, menoleh ke yang lain. Seberapa jauh sampai perhentian berikutnya? Tuan, kita akan tiba di Sea Cloud Sekte sekitar 4 jam lagi. Lebih cepat, Zuo Fan tersenyum sambil berkata. Alis Bali Yuyu bergetar. Apakah kamu tidak mendengarkan? Murong Lie pasti sudah mencarimu sekarang. Dan karena dia kehilangan jejak kita, dia pasti akan meminta bantuan Sea Cloud Sekte karena itu yang paling dekat dengan kota Galefros. Apakah Anda pergi ke sana untuk ditangkap? Raja Pedang Hujan Dinginku, kau pikir aku belum memikirkannya juga? Kemudian, hahaha, apakah kamu tahu tentang bayangan cahaya? Zuo Fan tersenyum samar sambil berbaring tanpa peduli. Bali Yuyu kemudian benar-benar bingung. 4 jam kemudian, kereta melanjutkan perjalanan tanpa gangguan dan mencapai air terjun beku di mana mereka melambat dan memasuki penghalang. Pada saat yang sama, 3 orang berdiri di aula mewah, 3 orang yang sama yang baru saja mereka singkirkan belum lama ini. Di depan mereka berdiri seorang lelaki tua dengan udara abadi dan janggut putih, membungkuk hormat. Dewa Pedang Murong dari Tanah Selatan dan Penyembuh Abadi Murong, Anda menghormati sekte saya dengan kunjungan Anda. Tapi dari yang saya tahu, Tuan harus bersama si Bright Sekte, bersiap-siap dengan Tuan Ouyang untuk melawan Invincible Sword. Angin apa yang membawamu ke sini? Ceritanya panjang. Murong Lie menghela nafas. Saya telah tinggal di si Bright Sekte untuk mempersiapkan badai yang akan datang, tetapi sesuatu terjadi. Garis pertahanan pertama daratan utara, Sun Si Sekte, telah diserang dan meminta bantuan. Jadi saya menawarkan diri untuk pergi. Hanya untuk menemukan sekte itu sudah hancur, dengan yang selamat melarikan diri ke si Bright Sekte. Karena itu saya telah mencari-cari pelakunya yang melakukan ini. Bukankah sudah jelas, satu-satunya yang bisa menghancurkan sekte Tanah Utara hanya bisa menjadi tim Invincible Sword. Seperti yang sudah Anda ketahui, dia memiliki 9 Raja Pedang di bawahnya yang dapat menyebabkan kehancuran seperti itu juga. Ya, itu juga kesimpulanku. Meskipun saya tidak bisa menghadapi mereka sendiri, setidaknya dengan memahami perjalanan mereka, mungkin kita bisa bersiap untuk waktu berikutnya, tapi... Murong Lie mengerutkan kening pada akhirnya, penuh dengan keraguan dan kebingungan. Orang tua itu mendesak, apakah kepala klan Murong menemukan sesuatu yang mengganggu? Tepat, Murong Lie memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Ada kelompok lain yang mungkin datang di Tanah Utara selain pedang tak terkalahkan. Pria tua itu bergidik dan tersentak. Kepala klan Murong, maksudmu memberitahuku ada kekuatan lain di luar sana yang dapat menyingkirkan sekte Tanah Utara semudah area pusat. Dan sekarang di sini, di tanah kita. Itu tidak masuk akal. Kita semua tahu betul semua orang terkuat di 5 negeri. Dengan area tengah mengincar kami seperti harimau kelaparan, 4 daratan lainnya bersatu. Bagaimana mungkin ada faksi ketiga yang begitu kuat? Aku juga tidak percaya itu benar, tapi setelah melihatnya dengan mataku sendiri, aku harus percaya. Murong Lie menyipitkan mata dan menghela nafas. Saat aku sedang menyelidiki Sekte Laut Matahari, jejak itu membawaku ke kota Galefros di mana aku kebetulan bertemu dengan saudara perempuanku dalam perselisihan dengan pihak yang tidak dikenal. Saya ingin menyelidiki lebih lanjut tetapi mereka luar biasa. Seorang wanita di antara mereka sekuat saya dan memegang senjata surgawi yang tidak seperti yang diketahui oleh negeri itu. Kami berjuang selama 8 hari terhenti. Itu mungkin sudah berlangsung selama bertahun-tahun jika senjata suci itu cocok dengan keahliannya. Wajah lelaki tua itu berkedut dan tampak anggun. Dia pasti sesuatu untuk melawan kepala klan Murong dengan senjata surgawi hingga terhenti. Namun, apa yang membuat Anda begitu yakin bahwa mereka bukan dari daerah pusat? Mungkin pedang itu adalah Sundering Sword. Pemimpin Sekte Liang, saudaraku pernah bertemu dengan pedang tak terkalahkan dan telah melihat pedang pemisah. Selain itu, pedang tak terkalahkan menjaga pedang dengan nyawanya, tidak pernah memberikannya kepada siapapun. Murong Sue membungkuk hormat dan mengintervensi dengan mata tajam. Saya pernah melihat pria di dalam kelompok mereka, sekali. Dia mengeluarkan sungai darah di area pusat, sehingga hanya dalam 3 hari, perusahaan terbesar, Serenesores Trading, dihancurkan, dan kerajaan bintang pedang kehilangan hampir setengah pejabat mereka. Akankah seseorang dari tanah yang sama melakukan kekejaman terhadap rekan senegaranya? Alis lelaki tua itu bergetar, tetapi masih ragu-ragu. Apa yang saya dengar dari Anda,
Nona, apakah dia dari faksi ketiga? Tapi karena dia menyerang di area tengah, bukankah itu membuatnya menjadi teman? Tidak, Murong Sue berbicara dengan tegas. Dia kejam dan kejam, dengan pikiran yang bengkok dan kelicikan yang berbahaya. Hanya karena dia meninggalkan area pusat dengan kesakitan tidak berarti kunjungannya ke wilayah utara menjadi pertanda baik. Mungkin dia ingin tanah utara berakhir dalam keadaan menyedihkan yang sama dengan daerah pusat, jika tidak lebih buruk. Kamu tidak bisa membiarkan ini terjadi, pemimpin Sekte Liang. Murong Lie setuju dengan penilaian saudara perempuannya. Saya juga telah melihatnya sendiri, dengan ketenangan yang mantap, bakat yang luar biasa, dan pikiran yang tajam. Sikapnya menunjukkan apapun kecuali rata-rata. Belum lagi dia memiliki ahli tingkat Raja Pedang di bawahnya. Saat dia berakting, dia pasti akan membuat gelombang besar. Kami masih dalam kegelapan tentang tujuan kunjungannya, tetapi yang terbaik adalah mengendalikan situasi secepat mungkin. Kami berada di titik puncak perang dengan Invincible Sword dan tidak dapat membiarkan apapun mengganggu kami, terutama ular beludak yang menatap kami dari belakang. Kepala klan Murong, kamu benar, kita perlu mengendalikan ini secepat mungkin. Jenggot pemimpin Sekte Liang bergetar saat dia tenggelam dalam pikirannya, lalu dia menangkupkan tangannya. Lalu apa yang membawa kepala klan Murong ke sekteku? Mintalah dan saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu. Murong Lie membalas gerakan itu sambil tersenyum. Pemimpin Sekte Liang terlalu baik. Aku datang untuk meminta bantuan. Saya telah bertarung dengan penjaga wanita sebelumnya, memberi mereka waktu untuk melarikan diri, dan karena cakupan kehancuran, semua jalan menjadi dingin. Saya sendiri akan merasa sulit untuk mencari melalui begitu banyak tempat, tetapi saya beruntung menemukan sekte Anda di dekat sini dan ingin meminta bantuan pemimpin Sekte Liang dalam upaya ini. Tolong, itu tugas kami untuk membantu. Kepala klan Murong bekerja sangat keras untuk keamanan tanah air kita sehingga Anda tidak perlu bersikap sopan tentang itu. Pemimpin Sekte Liang menangkupkan tangannya. Apa deskripsi mereka? Murong Sue berkata, mereka adalah kelompok yang terdiri dari 3 orang. Wanita di antara mereka sangat berbahaya, dan hanya perlu dilihat untuk mengetahui keberadaan mereka. Selain pria itu, ada juga seorang gadis cantik berusia 7 tahun, membuat mereka mudah dikenali. Hahaha, kalau begitu istirahatlah dengan tenang. Murid-murid saya akan menjelajah ribuan mil dan pasti akan segera menemukan kelompok yang begitu mencolok. Adapun kekhawatiran Nona, haha, yakinlah bahwa kami tahu menahan diri dan tidak menghasut siapapun yang bisa bertarung dengan kepala klan Murong selama 8 hari berturut-turut. Nona Murong tidak perlu disebutkan, karena kita juga akan lelah dan menjaga jarak, hahaha. Murong Sue tersenyum dan mengangguk, sementara Murong Lie tampak puas dengan jawabannya, menangkupkan tangannya dengan hormat. Perintah segera diberikan dan sekte itu bergerak, dengan semua jenis ahli luar biasa memenuhi langit dan meninggalkan sekte untuk mengintai. Karena tergesa-gesa, mereka gagal memperhatikan 4 gerbong di gerbang mereka, dan Zuo Fan menggendong Kiawer saat dia berbicara bisnis dengan seorang pria paruh baya yang bulat. Melirik kerumunan orang yang terbang keluar, Zuo Fan merasa perlu berkomentar. Eksekutif Qi, apa yang terjadi di sekte? Apakah Anda bersiap-siap untuk berperang dengan kekuatan seperti itu? Bagaimana saya tahu? Saya tidak menerima perintah apapun. Menempatkan tanda tangannya sendiri ke dalam slip giok dan memberikannya kembali ke Zuo Fan, pria besar yang ditantang secara horizontal itu memandangi seorang murid terbang yang lewat. Hei, apa yang terjadi? Mengapa penempatan tiba-tiba membuat berhenti dengan keras? Pria itu membungkuk ke lemak. Eksekutif Qi, pemimpin sekte memutuskan untuk mencari mata-mata. Mereka bahkan membawa seorang anak. Seorang anak, seperti yang ini. Zuo Fan menunjuk Kiawer. Ini putriku. Bukankah dia menggemaskan? Pria itu melirik penasaran ke si gendut, yang mengabaikan keraguannya dan memperkenalkan. Steward Qian, yang bertanggung jawab atas karavan pasokan klannya. Anda tidak mungkin mencarinya sekarang, bukan? Hahaha. 1005. Mungkin tidak. Alis pria itu berkedut saat dia melihat ayah dan putrinya dengan wajah polos yang cerah, lalu ke penjaga gerbong dan mencibir. Eksekutif Qi, pemimpin sekte berbicara tentang sifat berbahaya mereka, dan hanya ada 3 dari mereka, bersama dengan wanita. Dia juga membuat kami sangat berhati-hati, untuk melaporkan begitu kami melihat mereka. Adapun keduanya, hahaha. Apakah kita begitu kurang? Mata Zuo Fan membelalak, memukul dadanya untuk menyatakan. Kami juga tangguh, bagaimana lagi kami akan mengangkut barang ke seluruh negeri? Wajah pria itu berkedut dan mengangguk. Ya, kamu sangat tangguh, baiklah. Yah. Aku punya pekerjaan untuk dilakukan, selamat tinggal. Pria itu pergi. Hei, apa artinya itu? Bukankah kamu mengejar seorang gadis kecil? Apakah Anda tidak membawa kami ke pemimpin sekte Anda? Zuo Fan merengek karena ketidakadilan itu semua. Si gemuk memotongnya sebelum dia membuang lebih banyak waktu. Steward Qian, mereka punya tugas. Anda seharusnya tidak mengganggu mereka dan membiarkan mereka melakukannya. Itu tidak akan berhasil sama sekali.
Bukankah mereka mengejar beberapa orang yang sangat berbahaya? Saya tangguh, Anda dengar. Bagaimana mereka bisa mengabaikan saya? Di mana kemanusiaannya? Tersentak, Zuofan menjadi menantang, menoleh ke wajah manis Qiaoer. Qiaoer, katakan padaku, bukankah ayah kuat? Qiaoer mendengus saat dia meninggalkannya di sana dan masuk ke dalam kereta. Si gendut, terkekeh. Semua orang ingin terlihat tangguh di depan putri mereka, hahaha. Ya, jadi kamu benar-benar tidak akan memeriksaku. Zuofan menghela nafas, menatap si gendut dengan harapan. Karena menurutmu aku sangat mengancam, setidaknya lakukan sedikit pemeriksaan. Si gemuk memutar matanya dan mengumpat. Berbahaya pantatku. Apa yang mungkin dilakukan oleh pelayan Radiant Stage Qian? Selain itu, apa gunanya penyebaran massal ini jika target pemimpin sekte tepat di hadapannya? Anda menganggap orang-orang berbahaya itu sebagai orang bodoh untuk lari tepat di markas kami agar tertangkap. Tapi mereka baru saja mengatakan sedang mencari anak. Ada banyak dari mereka di laut. Anda pikir Anda satu-satunya yang memiliki anak perempuan. Pergi, usir, dan berhenti mengacaukan pekerjaanku. Fatih mengusirnya, kehilangan kesabaran. Zuofan memiliki wajah yang panjang, mengambil pengawalnya dan pergi. Meskipun sebelum mereka melakukannya, suara cengeng datang dari kereta. Qiaoer, kamu harus percaya padaku. Bukannya aku lemah sehingga mereka tidak memeriksaku, tapi mereka mempercayaiku sepenuhnya. Kerumunan yang berkumpul dari keributan yang dia tarik menggelengkan kepala di layar Zuofan. Seorang ayah harus selalu terlihat agung di hadapan anak-anaknya. Mereka segera dibawa ke jalan kenangan, kembali ke masa kecil mereka. Orang-orang bubar, tetapi mereka tidak akan segera melupakan gerbong Zuofan. 4 gerbong besar keluar dari penghalang dan bergemuruh di jalan menuju perhentian berikutnya. Tidak lama kemudian, seseorang menyelinap masuk. Dia belum mendapatkan token barunya untuk membuktikan penyamarannya dan tidak bisa mengikuti karavan ke dalam. Bagaimana itu? Semuanya bagus. Bali Yuyu menyala dengan harapan. Zuofan berkata dengan bosan. Bagaimana menurutmu? Membuat keributan seperti itu di Cloud Sekte, saya membuat murid-murid itu melompat ke kesimpulan yang saya inginkan, menganggap kami bukan siapa-siapa dan mengabaikan kami. Berita itu pasti akan menyebar dengan cepat dan Sekte Awan Laut akan segera menutup mata terhadap kehadiran kita. Terkadang, kesan pertama yang salah akan bertahan lama dan membodohi pemikiran Anda. Berpikir bahwa sejak kami muncul di Sekte Awan Laut, kami secara otomatis memeriksanya. Jadi tidak peduli seberapa cepat kita dalam perjalanan dan terburu-buru, mereka akan mengabaikan kita. Murong Lie bisa mendapatkan lebih banyak orang dan tetap tidak akan membantu ketika mereka melihat kita, mereka tidak menyadari bayangan cahaya. Oh, kamu punya keterampilan, membodohi Dewa Pedang Selatan dalam waktu singkat. Baili Yuyu menepuk bahu Zuofan, bersorak. Wajahnya berkedut dan melotot. Tidak menyentuh, kata-kata sudah cukup. Anda tahu persis apa yang bisa saya lakukan juga. Pukulan itu hampir membuat pembuluh darahku pecah. Bali Yuyu menjulurkan lidahnya, bertingkah imut, lalu berubah malu dengan tatapan minta maaf. Zuofan memutar matanya, meringis setiap kali dia menyentuh bahunya yang bengkak dengan tatapan terluka. Yang saya inginkan hanyalah bergerak tanpa terdeteksi melalui tanah utara. Tapi kemudian aku tersandung ke Invincible Sword dan nyaris tidak bisa keluar hidup-hidup sebelum bertemu Arden Sun Sword God juga. Aku berbicara jalan keluar dengan pedang tak terkalahkan, karena hasratnya adalah iblisnya yang bisa kumanfaatkan, tapi klan Murong itu terlalu tegak, bertentangan dengan jalanku, tidak mudah terombang-ambing. Arden Sun Sword God baru saja menjadi rasa sakit di sisiku. Sialan, mereka yang benar-benar benar dan bebas dari hasrat kultivator tidak cocok dengan sifatku. Ini akan membuat segalanya lebih sulit, Mengambil napas dalam-dalam, Zuofan bersandar dengan mata tertutup. Keempat gerbong tidak berhenti untuk apapun dalam perjalanan mereka, membuat pemberhentian yang dijadwalkan di sekte dan kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Total 5 bulan berlalu, sebelum Zuofan mencapai tujuan akhirnya, setelah melewati 2 sekte lagi, Pantai Laut Utara, Sekte Terang Laut. Mengenai gunung salju yang tak terbatas di kejauhan, Zuofan menghela nafas, tatapannya bergetar. Apakah tokenmu sudah siap? Siap, orang-orang itu berteriak dengan keyakinan. Hanya Bali Yuyu yang menyeringai pada mereka. Si Bright Sekte adalah salah satu tempat yang berbahaya. Itu dikemas dengan para ahli dan membuat saya tidak punya pilihan selain tinggal sedikit lebih jauh kali ini. Frigid Rain Sword King, itu tidak perlu. Seorang penjaga mengungkapkan token yang sudah dikenalnya, identik dengan yang mereka miliki, dan tersenyum. 3 hari yang lalu kami menerima token Anda yang kami minta di kota itu. Sekarang Anda tidak diketahui keberadaannya dan dapat ikut dengan kami. Bali Yuyu terkejut, lalu matanya berbinar. Karena sudah 3 hari yang lalu, kenapa tidak diberikan padaku saja? Tuan menyuruh saya memegangnya, untuk membuatnya menjadi kejutan.
Pria itu mengangkat bahu dan Bali Yuyu berhenti berdetak saat dia melihat ke arah Zuo Fan. Zuo Fan menyeringai. Tidak terlalu mengejutkan, sungguh. Dengan bagaimana Frigid Rain Sword King selalu bertindak sendiri, jelas kau tidak menginginkan hal seperti itu. Sekarang aku tidak yakin apakah Sword King mau ikut dengan kami, berjalan di samping kami dengan selimut ini. Tapi sepertinya kekhawatiranku tidak berdasar, hahaha. Siapa yang pernah pergi denganmu? Saya hanya khawatir tentang membawa masalah kepada Anda dan merusak misi saya. Apakah itu berarti Frigid Rain Sword King tidak mau ikut dengan kita? Anda tidak ingin token? Kalau begitu, hancurkan saja. Saya tidak pernah mengatakan itu. Mengapa merusak hal yang sangat bagus? Bali Yuyu bergegas mengambilnya dan menatap Zuo Fan. Zuo Fan tersenyum, matanya berbinar. Tapi dengan mengambil token itu, kamu secara resmi menjadi bagian dari tim ini dan harus mematuhi perintahku. Bali Yuyu bergetar dan cengkeramannya pada token mengendur, tetapi kemudian dia mencengkeramnya lebih keras, berbisik pada dirinya sendiri. Bukankah aku sudah melakukannya? Hebat, sekarang semua orang adalah tim resmi. Zuo Fan menjadi serius dan berteriak. Jadi saya akan bertanya lagi, apakah token semua orang sudah siap? Siap. Semua orang berteriak kali ini, bahkan Bali Yuyu tampak bersemangat. Dia akan memasuki salah satu dari 5 sekte Tanah Utara untuk pertama kalinya dalam penyamaran. Sementara menjadi bagian dari karavan adalah langkah mundur yang parah dari Raja Pedang, dia benar-benar menghargai perubahan itu karena alasan yang aneh. Setelah bepergian dengan Zuo Fan dan karavan begitu lama mulai tumbuh padanya. Zuo Fan memandangi mereka dan memerintahkan. Menuju pantai Laut Utara. Mereka semua mengangguk dan kereta bergemuruh menanjak, menuju puncak bersalju. 1006. Tim 4 gerbong Zuo Fan membuat riak di udara saat memasuki penghalang, muncul di depan genangan air yang luas. Di atasnya ada tangga gantung yang mengarah ke tempat tinggal para makhluk abadi. Gunung itu tidak terlihat dimanapun, digantikan oleh 3 pulau terapung yang sangat luas sebagai satu-satunya kemiripan dengan gambar di luar. Disinilah sekte terkuat di Tanah Utara berdiri, pantai Laut Utara. Sementara jauh di Laut Utara adalah iblis yang dikabarkan memiliki kekuatan luar biasa, dan target Zuo Fan. Monster laut hanyalah binatang spiritual, dengan hanya iblis ini yang mampu berbicara seperti manusia. Itu sebabnya orang menyebutnya iblis laut. Hanya Zuo Fan di sini yang tahu bahwa iblis laut itu sebenarnya adalah salah satu dari 5 binatang suci yang agung, satu-satunya yang bisa menyelamatkan Sanzi muda, Ao Laut Penyegel Surga. Menatap hamparan air yang bergulung-gulung, mata Zuo Fan bergetar dan tinjunya mengepal. Qiaoer juga tampak bersemangat, akhirnya bisa menyelamatkan kakak laki-lakinya. Wosh! Sosok hitam tiba-tiba jatuh di hadapan tim, berjumlah puluhan. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan kumis hitam dan putih, memberi mereka senyuman paling ramah saat dia menyapa. Terima kasih, Klan Qian, atas masalah yang Anda alami saat mengirimkan barang-barang ini. Saya eksekutif Dai Qianchou dari Sekte Terang Laut. Dai Qianchou, masalah uang, hehe. Bali Yuyu tidak bisa menahan diri dan terkikik mendengar namanya, berbisik kepada Zuo Fan. Qian, kamu akhirnya bertemu setengahmu. Anda tidak menyukai uang dan dia membutuhkan uang, pasangan yang dibuat di surga. Kalian ditakdirkan untuk menjadi pasangan yang sempurna, hihihi. Memelototinya, Zuo Fan tersenyum masam dan membalas isyarat itu. Eksekutif Dai, aku hanyalah seorang pelayan di klan Qian, Qian Fan. Ini adalah bukti dari semua sekte yang telah kita lewati. Zuo Fan memberikan slip giok dengan kedua tangannya. Eksekutif itu sama sekali tidak angkuh, menerimanya dengan rasa hormat dan senyuman yang sama. Ya, ini adalah tanda tangan dari 4 eksekutif sekte. Tuan tidak tercela, tapi yang lain. Cepat dan berikan token Anda kepada eksekutif. Zuo Fan membentak mereka untuk patuh, membuat mereka bingung saat mereka bergegas mengikuti perintahnya. Hanya Bali Yuyu yang tidak biasa saat dia mengeluarkannya dan melemparkannya ke pria itu dengan gulungan matanya. Memelototinya, Zuo Fan hanya bisa meminta maaf sebagai gantinya. Eksekutif Dai, dia baru saja mengalami menopause dan masih tidak stabil. Dasar, Bali Yuyu mendesis pelan. Eksekutif Dai memberikan lambaian yang ceroboh, cukup santai. Dia memeriksa token mereka dan tersenyum. Kalian pasangan yang sempurna, Steward Qian, berani melewati begitu banyak bahaya melalui Tanah Utara yang sekarang genting untuk mengirimkan barang-barang ini kepada kami. Anda sangat mulia. Pasangan yang sempurna, Zuo Fan tampak bingung. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Pria tua itu memindai slip batu giok di tangannya lagi sebelum melihat Zuo Fan. 3 hari yang lalu kami menerima pembaruan tentang daftar klan Qian bahwa karavan yang mengirimkan barang kepada kami akan dipimpin oleh pelayan Qian Fan dan istrinya, Qian Yu. Tanda tangan Anda juga diperiksa. Apakah mungkin ada masalah? Dong, Zuo Fan membeku di tempat karena pukulan berat di pikirannya. Dia membuat wajah aneh saat dia mencoba untuk tetap tenang. Maksudmu, Qian Fan dan Qian Yu,
suami dan istri sedang mengawal barang. Bali Yuyu juga tercengang, menatap lelaki tua itu dengan tatapan bodoh. Ketika kenyataan akhirnya menghantamnya, dia memberi Zuo Fan tatapan mendidih dengan wajah merah saat dia berbisik teriak. Kamu berani menggunakan aku seperti itu, brengsek. Seolah-olah, aku tidak tahu apa-apa tentang ini seperti kamu, oke? Berbohong, bukankah mereka hanya melakukan permintaanmu? Ya, memang begitu, tapi kali ini. Mulut Zuo Fan berkedut, melihat ke sana, lalu beralih ke yang lain dengan kilatan berbahaya di matanya. Zuo Fan punya prinsip, ketika datang untuk mengambil seorang istri, dia tidak akan pernah melakukannya dengan seenaknya, bahkan jika itu semua palsu. Sama seperti bagaimana dia tidak melakukannya dengan Sangguan Qingyan. Tapi kali ini, pada saat kritis ini, dia menemukan dirinya terjebak dengan penyamaran ini, menempatkannya pada jalan buntu tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Jika dia melakukannya, hatinya akan benar-benar menentangnya, sementara menolaknya maka kedoknya akan terbongkar. Dia benar-benar acar. Penjaga karavan melihat Zuo Fan dan Bali Yuyu tampak gelap di sana dan tegang saat mereka menundukkan kepala. Eksekutif Dai mengerutkan kening. Kenapa, kamu belum menikah? Keduanya terdiam, tidak ada yang mau mengakuinya. Eksekutif Dai bingung, merasakan situasi yang aneh dan meningkatkan kecurigaannya. Dia mundur perlahan dan hendak memberi isyarat kepada anak buahnya untuk merebut mereka. Semuanya akan runtuh, bahkan dengan Bali Yuyu di sana untuk membantu, tidak masalah bagi sekte terkuat di Tanah Utara. Tidak hanya Ouyang Lingtian yang tinggal di sini, tetapi juga memiliki ahli terkuat di bagian ini. Bali Yuyu tidak mungkin menangkis begitu banyak penyerang. Dia pasti akan kalah. Dalam situasi yang mengerikan ini, baik Zuo Fan maupun Bali Yuyu tidak mau berkompromi dan menyelamatkan hari, semua karena hati mereka menentangnya. Kecurigaan Dai Qianchou semakin tumbuh, tangannya hampir memberi isyarat kepada orang-orang itu dan merusak semua yang mereka kerjakan. Para penjaga menggigil di samping, menatap keduanya dengan mata memohon. Tolong, selamatkan kami. Apakah seburuk itu berpura-pura menikah? Itu bukan gantung, jadi kenapa? Jika kamu diam lebih lama lagi, kita benar-benar akan mendapatkan jerat. Mereka hampir mengompol saat melihat eksekutif Dai akan memberikan perintah yang memberatkan. Ayah, ibu, aku lapar. Apakah Anda akan terus berdebat sampai saya kelaparan? Qiaoer melompat masuk dengan suaranya yang menggemaskan, tampak kesal dan menggerutu pada keduanya. Para penjaga menyala dengan harapan yang baru ditemukan. Salah satu dari mereka bergegas ke sisi Qiaoer dan membawanya ke eksekutif Dai sambil tersenyum. Eksekutif Dai, bagaimana mereka bisa menjadi suami dan istri? Lihat, mereka bahkan punya anak. Lalu apa yang mereka lakukan? Dai Qianchou bertanya dengan curiga. Penjaga itu tertawa dan menghela nafas. Semuanya dimulai dari nol dan meningkat, dengan Steward Qian bahkan mengancam untuk meninggalkannya. Sekarang pertempuran mereka masih belum diselesaikan. Oh begitu, eksekutif Dai mengangguk mengerti dan kecurigaannya hilang. Dia tersenyum pada Zuo Fan. Steward Qian, butuh bertahun-tahun untuk menerima seseorang dan puluhan tahun untuk sepenuhnya berdamai dengan pasangannya. Mengapa Anda harus bersikeras pada hal-hal sepele? Zuo Fan melirik Bali Yuyu dan berkata, dia bukan istriku. Yah, kamu juga bukan laki-lakiku. Bali Yuyu balas melotot. Keduanya mengatakan yang sebenarnya tetapi Dai Qianchou mendengarnya tidak lebih dari pertengkaran sepasang kekasih. Jadi dia menggelengkan kepalanya dan melambai. Kamu harus berhenti berkelahi, terutama di hadapan seorang anak, hahaha. Itu tidak akan membantunya. Karena kalian semua sudah lelah dari perjalanan panjang kalian di sini, kami sudah menyiapkan tempat untuk kalian beristirahat selama beberapa hari. Anda dipersilakan untuk mengunjungi sekte kami jika Anda mau. Pantai Laut Utara luar biasa, dengan orang-orang dari daratan utara hampir tidak memiliki kesempatan untuk melihat keindahannya. Anda tidak akan menemukan ini di tempat lain. Terima kasih atas segalanya, eksekutif Dai. Mata Zuo Fan berkeliaran dan mendengus, mengingat tujuan sebenarnya dan membungkuk pada pria itu. Dai Qianchou tersenyum dan meminta seseorang memimpin jalan ke tempat tinggal mereka. Satu sosok tiba-tiba muncul saat itu, berbisik kepada Dai Qianchou. Wajahnya berubah dan menghalangi jalan Zuo Fan. Pelayan Qian, pemimpin sekte meminta kehadiran saya dan Tuan. Wajah Zuo Fan dan yang lainnya jatuh. Apa yang ingin dilakukan oleh pemimpin sekte yang tinggi dan perkasa dari sekte terang laut dengan pelayan yang tidak ada siapa-siapanya? Apakah penyamaran mereka terbongkar? Zuo Fan menatap Bali Yuyu, yang memiliki tatapan dingin, dengan pembunuhan perlahan memenuhi matanya. 1007. Jangan membuat keputusan yang terburu-buru. Aku akan pergi melihat apa yang terjadi. Zuo Fan menyipitkan mata dan menarik napas dalam-dalam saat dia membuat keputusan, mengirimkan pesan itu ke timnya. Yang lain tersentak dan mengangguk. Mata Bali Yuyu melihat ke sekeliling, menilai segala sesuatu, sebelum akhirnya mengangguk.
Penyamaran yang pecah berarti kita telah ditahan sekarang dengan jauh lebih banyak ahli di sekitar kita. Belum lagi mereka tidak pernah meminta Anda untuk berbicara. Masih terlalu dini untuk mengatakan apa yang sedang terjadi. Sementara juga tidak cukup membumi untuk mengesampingkan kemungkinan bahwa Murong Lie ingin melihat kita. Jadi, Anda harus bersiap untuk bertindak kapan saja. Saya akan meninggalkan Kiaoer dalam perawatan Anda. Mata Zuo Fan bersinar, wajahnya suram. Bagaimana denganmu? Aku punya cara sendiri untuk melarikan diri, jangan khawatir. Bali Yuyu bertanya dengan cepat dan Zuo Fan menjawab dengan santai. Saya pergi. Mereka menyaksikan dengan tegang saat Zuo Fan terbang bersama Dai Qianchou menuju pulau terapung tertinggi sementara seorang murid membawa mereka ke kamar mereka. 1 jam kemudian, Zuo Fan dan Dai Qianchou berdiri di depan gerbang besar, dengan ratusan murid berjaga di setiap sisi. Gapura ini tingginya mencapai 30 meter, dengan 9.999 sisipan tembaga berbentuk simbol yin yang untuk menunjukkan tatanan alam dunia. Dai Qianchou memperhatikan gerbang lebar itu dan membungkuk. Zuo Fan mengira itu harus menjadi kebiasaan, menghormati sekte tersebut. Seorang musafir yang mampir perlu menunjukkan rasa hormat juga dan bahkan mungkin meninggalkan kesan yang baik. Jadi Zuo Fan melakukan hal yang sama, berdiri tegak setelah melakukannya 3 kali. Dai Qianchou memberikan anggukan setuju, menunjukkan anggukan yang tulus saat dia berbicara dengan hormat di gerbang. Pemimpin sekte, pelayan Qian telah tiba. Masuk, gemuruh. Dengan gemuruh keras, gerbang terbuka. 2 baris murid membungkuk sekaligus, semuanya berteriak pada Zuo Fan. Tolong. Steward Qian, setelah kamu. Dai Qianchou tersenyum dan memberi isyarat seperti para murid. Zuo Fan menghela nafas atas sambutan yang luar biasa ini. Ini adalah sekte terang laut, sekte terkuat di tanah utara. Namun semakin besar mereka, semakin sadar mereka memberi hormat dan menerimanya, bukannya bertindak sombong. Dia hanyalah seorang pedagang namun pemimpin sekte Si Bright Sekte menunjukkan rasa hormat seperti itu. Ini adalah bukti yang cukup untuk menyebut Si Bright Sekte masuk akal dan benar seperti Murong Lie. Itu juga berarti mereka tidak akan pernah bertindak kecuali buktinya meyakinkan. Yang sangat cocok untukku. Saat bertemu dengan sekte impulsif, mereka hanya perlu percaya bahwa dia adalah berita buruk dan dia tamat. Segalanya belum menjadi yang terburuk. Zuo Fan berspekulasi sambil tersenyum pada Dai Qianchou dan berjalan maju dengan eksekutif di belakang. Saat dia menaiki 999 anak tangga, para murid selalu menatapnya, namun tidak ada yang menghina sedikit pun. Ini adalah cara Si Bright Sekte menyambut tamu, terlepas dari profesinya. Zuo Fan melihat aula besar dan 3 orang menunggunya. Hanya dengan salah satu dari mereka yang dia kenal, eksekutif Chao dari Sun Si Sekte. Zuo Fan memiliki gambaran yang jelas tentang semua ini. Haha, jadi itu dia. Tidak apa-apa kalau begitu. Dan di sini saya pikir Arden Sun Sword God akan menyambut saya. Ya dewa, itu membuatku takut. Pemimpin sekte, dialah yang membuat Sun Si Sekte sangat menderita. Dia pasti mata-mata area pusat. Eksekutif Chao langsung menuding dan menuduh Zuo Fan begitu dia muncul. Dia mendidih dengan amarah dan pembunuhan, ingin menumpahkan darahnya saat itu juga. Zuo Fan mengabaikan dia dan rengekannya, berjalan di depan ketiganya dan membungkuk. Seorang pria paruh baya berbicara kepada seorang tetua di sebelahnya. Pemimpin sekte Ling, tampaknya bocah itu mengaku bersalah atas tuduhan eksekutif Chao. Kita perlu membawanya kembali untuk diinterogasi secara menyeluruh dan menenangkan ribuan jiwa yang hilang dari sekte saya. Pelayan Qian, saya menerimanya. Saya adalah pemimpin sekte dari Sun Bright Sekte, Ling Yuntian. Pria tua itu menatap Zuo Fan lama-lama tetapi tidak membiarkan kata-kata pria paruh baya itu sampai padanya, atau menghentikan sapaannya. Zuo Fan memalsukan keterkejutannya dan membungkuk juga. Pemimpin sekte Ling berkata, apakah Steward Qian memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang tuduhan eksekutif Chao? Tuduhan. Zuo Fan mencibir. Saya tidak tahu tentang mereka. Apakah mereka? Kamu berani membohongi wajah kami. Tuduhan eksekutif Chao jelas bagi semua orang di sini. Anda tidak memiliki apapun untuk dikatakan sendiri yang dapat membebaskan Anda dan kita semua tahu itu. Namun Anda berani bertindak tidak sadar. Pemimpin sekte Ling, dia. Pria paruh baya itu berteriak, membentak Zuo Fan dengan jarinya, tetapi Zuo Fan memandangnya dengan tenang dan memberi hormat pada Ling Yuntian. Pemimpin sekte Ling membuat perkenalan. Steward Qian, dia adalah pemimpin sekte Sun Si, Bu Xingyun. Anda telah mengirimkan barang ke sekte Sun Si tetapi tidak bertemu dengan pemimpin sekte Bu sehingga Anda tidak mengenalnya, hahaha. Oh, pemimpin sekte Bu, salam, hahaha. Zuo Fan memberi hormat sekaligus. Pemimpin sekte Ling, ada kesalahpahaman di sini yang ingin saya klarifikasi. Eksekutif Chao adalah seseorang yang pernah saya temui di Sun Si Sekte, tapi saya tidak tahu kapan dia datang ke sekte Anda. Ketika saya baru saja tiba di sini,
saya hanya mendengar kutukan eksekutif Cao dan itu membuat saya benar-benar bingung. Saya berharap tidak lebih dari memahami mengapa ini terjadi, tetapi karena ini adalah rumah tuan dan saya hanyalah tamu, adalah sopan santun untuk menemui pemimpin sekte dan tidak mulai berdebat. Zuo Fan tersenyum sinis, mengejek eksekutif Cao. Aku mungkin hanya seorang pedagang, tapi aku cukup berpendidikan untuk tidak memulai perkelahian di rumah orang lain. Paling tidak, saya perlu persetujuan pemimpin sekte terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah dan menjelaskan. Bertingkah seperti kudis, apalagi di rumah tuannya, bukankah itu akan membuatnya tidak sopan? Saya mungkin tidak banyak membaca, tetapi orang tua saya setidaknya mengajari saya rasa hormat yang pantas. Aduh, eksekutif Cao tersedak, tampak semerah kepiting. Zuo Fan sedang berbicara dengan pemimpin sekte tetapi terus melubangi sikapnya. Dan masalahnya adalah itu semua benar. Itu adalah rumah pemimpin sekte Ling namun dia mulai meneriaki Zuo Fan. Tidak masalah jika Zuo Fan adalah seorang mata-mata, tidak ketika dia tidak puas dengan sekte terang laut. Tidak seperti Zuo Fan, dia tidak menghormati pemimpin sekte. Dan karena pemimpin sekte bukanlah siapa-siapa tetapi pemimpin sekte dari sekte terkuat di Tanah Utara, orang yang sama yang dia andalkan juga. Wajah eksekutif Cao berkedut keras, terlihat sedih saat dia melihat wajah gelap Bu Xingyun. Pemimpin sekte, aku tidak bermaksud. Kamu berbicara dengan orang yang salah. Bu Xingyun berbicara dengan dingin. Eksekutif Cao membungkuk kepada Ling Yuntian. Pemimpin sekte Ling, maafkan saya. Tolong jangan percaya omong kosong pria ini. Bagaimana saya bisa mengabaikan kepala sekte di Tanah Utara, sekte terang laut? Saya baru saja terjebak pada saat ini. Petik 2. Baik, eksekutif Cao adalah orang yang impulsif. Saya mengerti, hahaha. Ling Yuntian menepis kekhawatirannya sambil tersenyum. Zuo Fan mengangkat alis. Orang tua itu benar-benar baik bahkan tidak kesal dengan itu. Nama si Bright Sekte sebagai sekte terbaik di Tanah Utara bukanlah sama sekali tidak berdasar. Lihat saja pemimpin sekte mereka. Jika kepalanya lemah, sisanya akan hancur. Dengan pemimpin sekte yang dikumpulkan, wajar saja jika sekte terang laut menjadi orang yang memimpin 5 sekte lainnya di Tanah Utara. Zuo Fan menatap mata yang ramah itu dan merasa tidak nyaman, gagal menggerakkan emosinya dan memimpin pembicaraan. Bahaya datang bukan dari eksekutif Cao atau Bu Xingyun, tapi pemimpin sekte Ling. 1008. Bu Xingyun tidak pernah membiarkan Zuo Fan lepas dari pandangannya, menatap dengan tatapan membunuh dan mengepalkan tangan. Dia hanya mendengarkan akun eksekutif Cao dan membawanya ke sini untuk mengenali pelakunya untuk menggunakan beberapa alasan untuk membuatnya lebih baik untuk sektenya. 5 sekte Tanah Utara baik-baik saja sejauh ini, jadi mengapa Anda hanya perlu menyodok area tengah Raja Pedang untuk membuat rumah Anda terbuang sia-sia? Apakah itu kepemimpinan yang buruk, atau tidak ada kepemimpinan? Mendengarnya saja akan membuat suasana hatinya kesal. Ada juga soal reputasi yang mendapat pukulan telak. Hanya dia yang memiliki sekte yang menjadi hancur di bawah kepemimpinannya dan akan dipuji sebagai bahan tertawaan selama bertahun-tahun yang akan datang, jika tidak selamanya. Dia harus memikirkan sesuatu, apa saja. Sesuatu di sepanjang garis memberikan dirinya untuk kebaikan Tanah Utara, berjuang mati-matian dengan mata-mata daerah pusat, hanya untuk dikhianati dan berakhir dalam keadaan menyedihkan ini. Sekarang lelucon itu akan menangkap getaran heroik yang akan mengubah cemoohan menjadi seruan hormat, dan itu juga akan menjadi dasar untuk dukungan ekstra dalam pemulihan. Ini adalah naskah yang ingin dia mainkan. Tangkap mata-mata itu, dapatkan hadiahnya, dan pulihkan sekte untuk membungkam semua orang. Meskipun tampaknya seseorang berimprovisasi dalam tindakan kecilnya, mengalihkan fokus permainan. Eksekutif Cao baru saja berbicara dan Zuo Fan mengejeknya karena tidak menghormati si Bright Sekte, tidak memiliki sopan santun. Masalahnya adalah, itu mempengaruhi dia juga oleh asosiasi karena dia adalah pemimpin sekte. Saat dia juga mulai mengoceh tanpa persetujuan Ling Yuntian, tapi Ling Yuntian cukup baik untuk tidak membicarakannya. Tapi dia sudah merasakan rasa tidak hormatnya dan merasakan sikap tidak baik mereka terhadap si Bright Sekte. Kamu tidak bisa mengikuti etiket sederhana sebagai pemimpin sekte dan eksekutif sementara pedagang biasa bisa. Saya hanya dapat berasumsi dari sini bahwa Anda dihancurkan karena alasan yang sangat bagus, memprovokasi pihak lain untuk menyerang dengan kesombongan Anda. Lidah yang lepas mengakhiri hidup. Dia tidak hanya mendapatkan apa-apa tetapi malah kalah, tidak disukai oleh bos besar. Kemarahan Bu Xingyun melonjak sebagai konsekuensinya, dari melihat Zuo Fan sebagai pion untuk digunakan demi kebaikannya hingga membenci nyalinya. Dia memelototi Zuo Fan lalu berbicara dengan Ling Yuntian. Pemimpin sekte Ling, eksekutif saya terlalu terburu-buru dan saya pasti akan membahas ini kembali di sekte. Tapi Steward Qian belum menjawab pertanyaannya. Apakah pemimpin sekte Ling bisa membantu? Hahaha, itu sebabnya kami di sini. Ling Yuntian tertawa dan masih berbicara dengan nada ramah sambil memberi hormat. Steward Qian adalah pria yang sangat sopan. Baru saja tiba di sekte saya
saya harus berperan sebagai tuan rumah dan menghormati Anda, tetapi beberapa masalah telah muncul yang membutuhkan masukan Steward Qian. Saya hanya bisa meminta Anda memaafkan desakan saya. Zuo Fan tersenyum. Kamu terlalu baik, pemimpin Sekte Ling. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat membantu Anda. Ya, pemimpin Sekte, Steward Qian telah membungkuk di sampingku di depan gerbang besar. Dia adalah pria yang penuh hormat dan pasti tidak akan keberatan dengan sedikit ketidaknyamanan ini. Dai Qianchou di samping membungkuk dan berkata, orang lain akan curiga. Apa hubungannya dengan Qian Fan? Mengapa dia memihaknya? Tapi dia sama sekali tidak berbicara untuk Qian Fan, malah melaporkan kepada pemimpin Sekte Ling tentang sikapnya yang sama hormatnya yang dia balas dengan hormat semua orang. Hanya karena Zuo Fan telah membungkuk dengan Dai Qianchou di depan gerbang, Dai Qianchou angkat bicara agar pemimpin Sekte mengingat hal ini. Kalau tidak, dengan Qian Fan hanya sebagai pedagang, yang lain bisa dengan mudah mendorongnya untuk mendapatkan jawaban. Namun sekarang, Ling Yuntian juga hadir dan Bu Xingyun tidak bisa menggunakan kekuatan. Tindakan Zuo Fan adalah tindakan kecil, namun efeknya besar, mendapatkan perlindungan Sekte Terang Laut. Ini menjadi bukti dengan kata-kata berikut dari Ling Yuntian. Steward Qian bijaksana. Wajah Bu Xingyun berkedut, menatap mereka bertiga sambil mendesah. Mengetahui kekuatan tidak akan membantunya di sini, dia harus menggunakan tipu muslihat, menatap eksekutif Chao. Eksekutif menangkap dan mulai berteriak. Qian, saya ingin jawaban yang jujur. Ketika Sekte Laut Matahari dihancurkan, apakah Anda menarik penyihir itu, Raja Pedang Hujan Dingin? Raja Pedang Hujan Dingin. Zuo Fan tampak terkejut. Aku tidak pernah bertemu dengannya jadi bagaimana aku bisa menariknya? Eksekutif Chao mencibir. Kamu masih berbohong. Lalu jawab ini. Bukankah Anda mengatakan bahwa ketika Anda mengirimkan barang ke sekte kami bahwa mata-mata pusat mengikuti Anda? Ya, lalu kamu memintaku untuk menangkap mata-mata itu, kan? Kurasa. Zuo Fan bergumam dengan cemberut dan anggukan ragu. Pak, eksekutif Chao bertepuk tangan sukses. Hahaha, ya, benar. Kami pergi untuk menangkap mata-mata itu tetapi ternyata itu adalah Frigid Rain Sword King dari area tengah. Ini membuatnya menyerang sekte kami, membantai semua orang. Jika Anda tidak menarik penyihir itu, siapa yang melakukannya? Pemimpin sekte Ling, semuanya sudah jelas sekarang. Saya meminta Anda menangkap mata-mata ini dan mencari tahu apa lagi yang telah dia bocorkan melalui interogasi menyeluruh. Penjaga, tangkap orang ini. Lemparkan dia ke penjara dan aktifkan penghalang agar dia tidak bisa melarikan diri. Teriak Bu Xingyun penuh semangat. Dai Qianchou membersihkan suaranya dengan membungkuk. Pemimpin Sekte Bu, Anda berada di Sekte Terang Laut. Oh, benar, itu adalah hak pemimpin Sekte Ling untuk mengeluarkan perintah ini. Maafkan saya lupa diri, pemimpin Sekte Ling. Bangun dari kesalahannya, Bu Xingyun meminta maaf. Ling Yuntian melambai dengan ceroboh tetapi kata-katanya sepertinya mengatakan sebaliknya. Pemimpin Sekte Bu, kita semua membuat kesalahan dan tergelincir, tetapi sebagai pemimpin sekte, kita harus ingat bahwa tergesa-gesa adalah satu hal, dan nilai kehidupan adalah hal lain. Saya hanya berharap Anda akan bekerja untuk memperbaiki impuls Anda. Bu Xingyun bergidik, mengetahui Ling Yuntian menegurnya, tetapi terpaksa mengangguk. Saat eksekutif Chao memberikan versinya, sekarang giliran Steward Qian. Pelayan Qian baru saja menunjukkan keraguan-raguan jadi Anda pasti memiliki pendapat yang berbeda, hahaha. Ling Yuntian mengabaikannya dan memberi Zuo Fan hak untuk berbicara dengan senyum cerah, dan kesempatan untuk membalikkannya. Wajah Bu Xingyun tenggelam, tapi tak berdaya. Zuo Fan membungkuk dan tampak berterima kasih saat dia tersenyum pada eksekutif Chao yang sombong. Eksekutif Chao benar, tetapi ada beberapa bagian yang saya rasa tertinggal yang menyisakan ruang untuk interpretasi. Izinkan saya untuk mengisi kekosongan. Eksekutif Chao, bisakah Anda menjawab saya apakah saya yang mendekati Anda tentang mata-mata ketika saya mengirimkan barang? Sudahkah saya meminta eksekutif Chao secara eksplisit untuk menangkap mata-mata itu? Baiklah. Eksekutif Chao ragu-ragu dan Bu Xingyun melotot. Keluarkan. Apakah Anda tidak bersikeras bahwa dia memimpin penyihir itu kepada kami? Lalu kenapa kamu gagap? Ya, pemimpin sekte, ketika Anda ingin belajar tentang hal ini dengan sangat cepat, saya sedang ringkas, sehingga meninggalkan beberapa detail acak. Acak, Bu Xingyun memelototinya. Bibir eksekutif Chao bergetar, tidak tahu bagaimana mengatakannya. Zuo Fan tertawa dan membungkuk. Pemimpin sekte Bu, lebih baik aku menceritakan apa yang terjadi secara mendetail. Kesalahan terletak pada karavan saya. Pada hari itu, mata-mata area pusat mengincar kami dan menghancurkan salah satu gerbong kami. Jadi ketika kami tiba di sekte Anda, kami hanya mengirimkan setengahnya. Kami menjelaskan apa yang terjadi dan meminta hari tambahan untuk membawa sisanya. Apakah itu benar? Bu Xingyun menoleh ke eksekutifnya. Eksekutif Chao mengangguk. Ya, itu benar sekali. Dengan kata lain,
Bukankah salah mereka karena gagal menjaga barang? Bu Xingyun bertanya dengan ragu. Menggaruk kepalanya, eksekutif Cao mengangguk canggung. Zuo Fan menyela. Bolehkah saya melanjutkan? Teruskan. Bu Xingyun tidak menemukan masalah dan melambai padanya untuk melanjutkan. Tapi ini sebenarnya membantu Zuo Fan meninggalkan detailnya yang kecil, tapi penting. Eksekutif Cao kemudian mengizinkan kami untuk kembali dengan sisa barang dan kami pergi. Kemudian saya mendengar keributan besar dan dunia berguncang dengan cahaya menutupi langit. Ada teriakan juga, tapi kami sangat takut sehingga kami memilih untuk melarikan diri sekaligus. Tunggu, bukan begitu ceritanya. Lalu bagaimana? Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja ketika kamu hanya memberi kami setengah barang. Andalah yang mengatakan bahwa Anda memiliki seseorang yang mengikuti Anda dan menangkapnya akan memberi kami pujian yang luar biasa. Apakah Anda tidak mengatakan bahwa barang-barang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu? Eksekutif Cao bergegas bertanya. Zuo Fan mengangguk setelah jeda. Ya, lalu, kalau begitu aku membiarkanmu pergi. Karena kami tidak bisa memberimu barang, kenapa kamu membiarkan kami pergi? Omong kosong. Apa yang lebih penting, beberapa barang hilang atau menangkap mata-mata. Saya membiarkan Anda pergi untuk menariknya keluar dan kemudian menangkapnya. Apakah kamu kemudian, setengah kredit adalah milikku, seolah-olah, penghargaan apa yang bisa dibagikan saat melawan Raja Pedang? Lebih seperti berbagi sel penjara. Oh, eksekutif Cao berhenti mendengus, menyadari kesalahannya. Zuo Fan menyeringai. Dengar itu, kami adalah umpan. Mereka pergi untuk menangkap mata-mata itu. Bagaimana kita berubah dari berada di sisi yang sama menjadi mata-mata pusat? 1009. Umpan dan pemburu bekerja sama dalam menangkap musuh, jadi kenapa itu berubah menjadi mata-mata pusat, pemimpin sekte Bu? Ling Yuntian tersenyum, menggoda. Sepertinya karavan Qian lebih seperti mata-mata sekte Laut Matahari, hahaha. Wajah Bu Xingyun jatuh, memelototi eksekutifnya. Eksekutif Cao, ketika aku menghukummu karena pelanggaran beratmu, kamu bilang kamu dipermainkan, bahwa karavan Qian adalah mata-mata pusat. Lalu mengapa sekarang saya mendengar bahwa kalian berdua bekerja sama dalam menangkap Raja Pedang, sehingga melepaskan malapetaka pada sekte itu? Pemimpin sekte Bu, penangkapan Raja Pedang jatuh pada Cao eksekutif. Tolong jangan seret kami ke dalam ini ketika kami tidak tahu apa-apa tentang itu. Zuo Fan menyela dengan cepat, agar posisinya diketahui. Wajah eksekutif Cao berkedut karena marah, kehilangan kesabaran. Kata-kata licikmu memikatku ke dalam kekacauan ini. Kalau tidak, aku tidak akan pernah membuat kesalahan besar seperti itu. Cao eksekutif, omong kosong mengakhiri hidup, bagaimana aku memikatmu? Itu semua salahmu karena memberitahuku bahwa orang yang mengikutimu adalah mata-mata sehingga aku mengirim tim untuk menangkapnya. Haha, bukankah ini lucu? Anda adalah salah satu dari 5 sekte di Tanah Utara, Sekte Laut Matahari, yang bertugas menjaga keamanan tanah ini. Anda sekarang mengatakan bahwa setelah kehilangan kereta dan diikuti harus disimpan sendiri saja. Anda mungkin lalai melaporkan temuan saya, tetapi saya telah melakukan tugas saya dengan memberi tahu Anda. Zuo Fan mencibir, lalu menoleh ke Ling Yuntian. Pemimpin Sekte Ling, apakah aku salah? Jika itu masalah memikat, maka tidak ada yang akan melaporkan pergerakan musuh ke sekte dan menjerumuskan Tanah Utara ke dalam neraka. Ling Yuntian menganggukkan kepalanya. Dengar, patriotik, bertanggung jawab, dan lebih jauh lagi, ketika barang milik klanmu sendiri hancur, siapa yang tidak akan melapor? Ini menjadi 2 kali lipat saat ini, dengan Tanah Utara di tepinya. Pemimpin sekte Ling bijaksana. Zuo Fan membungkuk dan menoleh ke eksekutif Cao. Selain itu, ada desas-desus yang beredar bahwa Sun Si Sekte sebenarnya pengecut dan tidak berpikir laporan saya akan berarti banyak jadi saya menghilangkannya dari Anda pada awalnya. Tetapi dengan Anda mempertanyakan hilangnya setengah barang, saya tidak punya pilihan selain jujur. Itu satu-satunya cara bagimu untuk meninggalkanku. Wajah eksekutif Cao berkedut lebih keras, dengan Bu Xingyun menjadi gelap pada detik itu. Pidato penuh semangat Zuo Fan hanyalah menuduh Sekte Laut Matahari. Yang lebih buruk, ini terjadi di depan Ling Yuntian sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membalas, hanya berkedut saat dia mencoba menahan amarah itu. Hati eksekutif Cao tenggelam melihat wajah seram pemimpin sekte. Dia harus melakukan apa saja untuk membuat Qian Fan jatuh atau dia yang akan mendapatkannya pada akhirnya. Menemukan mata-mata area pusat tidak lagi menjadi masalah di sini, tetapi mengembalikan harga diri pemimpin sekte dan melepaskannya. Qian Fan, kami tidak membutuhkan pendapatmu yang lemah. Anda mungkin benar tentang laporan itu tetapi bagaimana nanti? Anda mengusulkan agar kami menangkap mata-mata itu bersama-sama dan berbagi kredit. Tawaranmu yang menggiurkan itulah yang membuatku bertindak dan mengacau dengan penyihir itu. Itu semua karena kamu dia datang ke Sun Si Sekte. Ya, aku memang menyebutkan ini padamu, tapi bagaimana kamu membalasnya? Zuo Fan mengoceh.
Setelah kehilangan setengah barang, saya tidak tahu bagaimana mengganti kerugiannya. Saya berencana melakukannya sendiri, tetapi Anda hanya perlu mendorong masalahnya. Pada akhirnya, Anda bertindak sendiri. Apakah Anda akan mengatakan saya membuat Anda melakukan itu juga? Jika itu adalah mata-mata biasa, kesuksesan akan mendorong karir Anda. Apakah Anda datang untuk mengganggu saya? Hanya karena kamu bernasib buruk dan menderita karenanya, kamu ingin menyeretku bersamamu. Begitukah menurut Anda dunia bekerja, berbagi kesengsaraan tetapi tidak berhasil? Saya pertama kali kehilangan kereta dan menambah penghinaan pada cedera, Anda mencuri kredit saya, apa-apaan ini? Zuo Fan menghujani eksekutif Chao, dengan keyakinan tidak bersalah. Dia membuat eksekutif Chao terguncang di bawah serangan itu dan tidak bisa membalas. Karena semua yang dikocehkan Zuo Fan benar adanya. Bahkan rencananya saat itu dibantah dan dia tidak punya alasan untuk melawan. Meskipun dia tidak bodoh dan mengangguk. Tapi kamu bilang selusin penjagamu telah mengusir mata-mata itu. Penyihir itu sama sekali tidak lemah. Kata-katamu membuatku terlibat dalam kekacauan ini. Ya, kami mengepung mata-mata itu tapi kemudian dia melarikan diri dengan kecepatannya yang lebih cepat. Apakah aku salah? Tidak mungkin Frigid Rain Sword King dikepung hanya oleh timmu. Bagaimana saya tahu? Mungkin dia suka mempermainkan kita terlebih dahulu. Siapa yang tahu apa hobi gila yang dimiliki beberapa ahli? Zuo Fan memutar matanya. Sedangkan dalam kasusmu, kamu memotongnya agar dia tidak lari, haha. Zuo Fan menyeringai, memukul di tempat yang paling menyakitkan. Bu Xingyun terguncang karena marah. Eksekutif Chao tampak sedih saat dia mengintip pemimpin sektenya. Dai Qianchou terkekeh dan membungkuk. Pemimpin sekte Bu, semuanya sudah jelas sekarang. Sejak Invincible Sword menyelinap ke tanah utara kami 6 bulan lalu, Frigid Rain Sword King harus mengikuti perintahnya untuk tetap bersembunyi. Meskipun dia tidak bergerak melawan karavan dagang, hanya mengikutinya, selusin penjaganya juga akan merasa tidak mungkin untuk menangkapnya, sehingga membuatnya merasa bebas. Tapi kemudian, si Bright Sekte tiba-tiba menghalangi jalannya, membuatnya kesulitan untuk melarikan diri. Karena itu dia tidak punya pilihan selain membalas, menyebabkan bencana ini. Tim Baili Yutian hampir tidak terlihat sejak mereka datang ke tanah kami, memiliki rencana sendiri. Bencana ini tidak akan terjadi jika mereka membiarkannya. Ya, tim pedang tak terkalahkan harus memiliki rencana untuk tetap rendah dan tidak ingin membuat keributan sebesar itu. Cara Sekte Laut Matahari hancur sangat tidak biasa. Ling Yuntian mengangguk, lalu berkata, Eksekutif Chao, berapa kali kamu mengepung Frigid Rain Sword King pada akhirnya? Alis Eksekutif Chao bergetar, bergumam ketika dia menghitung. Saya telah mengirim 50 ahli harmoni jiwa dan ketika anak buah saya meninggal, saya pergi ke Penatuali, yang juga mengirim 50 ahli Genesis Stage. Ketika mereka meninggal, kami pergi ke Yang Mulia Ma yang pergi sendiri bersama 10 ahli tahap kejadian puncak lainnya. Jadi 3. Kemudian wanita itu mendatangi kami. Tindakan eksekutif Chao membuat semua orang tercengang. Eksekutif Chao mendapati dirinya terbang dari tamparan keras itu, mendarat sejauh 10 meter dengan mulut berdarah. Ketika dia bangkit kembali, dia menemukan 2 gigi telah tanggal. Tapi kemudian, dia menyadari kemarahan Bu Xingyun saat dia memelototinya dengan marah. Sialan, kau karung kucing yang tidak berguna. Anda telah menyerangnya 3 kali. Yah, tentu saja dia akan marah. Bukan hanya si penyihir, tapi bahkan aku akan marah. Wajah Bu Xingyun berkedut dan bergetar saat dia mengoceh. Kamu hajingan sialan, bagaimana kamu bisa begitu terbelakang? 50 meninggal lalu 50 lagi, pertama ahli harmoni jiwa kemudian ahli genesis, namun Anda masih belum belajar. Anda baru saja mengirim orang untuk menjemput alih-alih setidaknya mengetahui lawannya. Kemudian Anda membuat musuh datang merusak sekte sehingga Anda menyematkannya pada mata-mata yang mustahil. Tentu saja sekteku hancur, terutama dengan kalian orang-orang bodoh di dalamnya. Bu Xingyun meratap, Ling Yuntian terkekeh dan melambaikan tangannya. Pemimpin sekte Bu, harap tenang. Meskipun itu semua hanya kesalahpahaman, ada baiknya semuanya sudah jelas sekarang. Saya bertanya-tanya mengapa tim Baili Yutian tetap bersembunyi selama ini, hanya untuk menimbulkan bencana besar di kemudian hari, lalu bersembunyi lagi. Sudah jelas sekarang, hanya makanan penutup. Ups, aku juga terpeleset, maaf. Pipi Bu Xingyun berkedut dan dia memberinya tatapan kesal karena kesalahannya sendiri yang digunakan padanya, tapi kemudian dia menjadi apatis. Ling Yuntian menangkupkan tangannya. Steward Qian, kesalahpahamannya sekarang sudah jelas. Maafkan saya untuk sedikit pun yang mungkin saya sebabkan. Saya meminta agar klan Qian tidak membiarkan peristiwa kecil ini terjadi di antara kami, masih bekerja keras untuk kebaikan tanah utara. Saya berterima kasih kepada si Bright Sekte yang adil dan memberi saya keadilan dalam masalah ini. Akulah yang harus meminta maaf, pemimpin sekte, membiarkan masalah ini sampai kepadaku. Zuo Fan buru-buru berbicara.
Ling Yuntian mengibaskannya. Hahaha, bukan apa-apa. Steward Qian adalah pria yang sopan dan pria sejati, sesuai dengan keinginanku. Saya jarang melihat pria dengan kualitas Anda bahkan di antara semua negeri, Steward Qian. Pemimpin sekte terlalu baik. Zuo Fan membungkuk dalam-dalam lagi. Kalau begitu, bolehkah saya pergi? Silakan. Ling Yuntian memberi isyarat dengan senyum konstan. Zuo Fan menangkupkan tangannya lagi sebelum pergi. Bu Xingyun menatap Ling Yuntian, setelah kehilangan kepercayaan diri, membungkuk padanya lalu membawa pergi eksekutif Chao. Dai Qianchou muncul sekali lagi di sebelah Ling Yuntian beberapa saat kemudian. Sebuah lelucon, hahaha. Itu masih harus dilihat. Ling Yuntian berbicara dengan serius, setelah kehilangan senyumnya. Dai Qianchou bertanya dengan rasa ingin tahu. Pemimpin sekte, bukankah masalahnya sudah jelas? Yang disebut mata-mata tidak pernah ada. Ya, tapi itu terlalu jelas dan itu membuatku gelisah. Mata Ling Yuntian bersinar. Menurutmu dalam konfrontasi apapun, hanya ada hitam dan putih. Di satu sisi adalah pemimpin sekte dari Sekte Laut Matahari dan di sisi lain hanya seorang pelayan dari klan Qian. Mereka sangat berbeda. Tetapi apakah Anda benar-benar percaya bahwa pelayan akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan jalannya konfrontasi? Dai Qianchou tersentak. Pemimpin sekte berarti, pelayan itu lebih daripada yang terlihat. Mata Ling Yuntian bersinar dengan keyakinan. Di luar aula, Zuo Fan sedang dalam perjalanan kembali ketika rasa dingin menyelimuti dirinya. Hajingan, aku baru saja pergi untuk membersihkan namaku tetapi terlalu banyak pamer. Pedagang macam apa yang akan bertindak seperti itu? Saya memperlakukan keduanya seperti anjing gila. Kesalahan besar. 1010. Pedagang normal apa di luar sana yang menyangkal pemimpin sekte? Aku mendapat bantuan Ling Yuntian sejak awal dan aku hanya harus melewatkan beberapa ketukan sekarang dan kemudian, bertindak seolah-olah aku didorong, dan kemudian dia akan mengeluarkanku dari itu. Tapi sekarang kemenangan ini terlalu sempurna, itu hanya menimbulkan kecurigaan. Itu semua tergantung pada seberapa perseptif Ling Yuntian. Tapi tidak ada pelayan acak yang begitu tangguh. Semakin dia berpikir semakin dia menjadi khawatir, berakhir dengan desahan saat dia berjalan kembali. Dia benar-benar ceroboh sekarang. Tuan Gu, panggilan mendadak itu membuatnya tersadar dari lamunannya. Berhenti sejenak, Zuo Fan mengerutkan kening dan wajahnya jatuh. Siapa lagi kalau bukan salah satu teman lamanya dari daerah pusat. Membeku di tempat, dia berbalik untuk menemukan Nona yang sangat familiar dari klan Sangguan menatapnya. Itu juga berhasil membuatnya bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan di sini dari semua tempat. Bukankah dia akan kembali ke Tanah Timur? Apa yang dia lakukan di sini? Mereka mendapatkan kembali pedang mereka sehingga mereka seharusnya berada di rumah. Kemudian dia tersadar, aliansi empat negeri. Karena klan Sangguan adalah pemimpin dari Tanah Timur, mereka tentu saja menawarkan bantuan ke Tanah Utara untuk melawan musuh. Kehadiran mereka di sini adalah wajar. Atau lebih baik lagi, dia seharusnya sudah siap untuk itu, tapi pertemuan tiba-tiba datang entah dari mana, membuatnya tersungkur. Dengan klan Sangguan mengetahui segalanya tentang dia, penyamaran Qiannya pasti akan terbongkar. Sangguan Qingyan berseri-seri dengan kegembiraan yang tak terkatakan. Tuan Gu, ini benar-benar Anda. Saya pikir Anda tampak akrab dari jauh. Zuo Fan bergerak dengan kecepatan dan ketepatan, mendarat di sampingnya dan menutupi mulutnya. Sangguan Qingyan tersentak tetapi kemudian menyadari tatapan licik Zuo Fan. Tidak ada jejak rasa takut di hatinya, hanya memberikan senyum konyol, sementara matanya dipenuhi kegembiraan reuni. Zuo Fan memberikan jalur hutan terpencil sekali lagi untuk orang lain yang ada di sekitarnya lalu membawa Sangguan Qingyan lebih dalam ke dalam hutan. Sekarang melihat tatapannya yang bersemangat, dia memutar matanya dan melepaskannya, berbicara dengan nada serius. Kenapa aku bertemu denganmu lagi? Ya, sungguh kebetulan bertemu denganmu juga, Tuan Gu, hahaha. Tersipu malu, Sangguan Qingyan tersenyum malu dan membuang muka dengan malu-malu. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan menatapnya sambil merenung sebelum berbicara. Nona Sangguan, saya juga sangat senang melihat Anda. Benar-benar, aku pikir juga begitu. Sangguan Qingyan menyala dan menatap matanya yang dalam dengan senyum lebar. Zuo Fan buru-buru menenangkan suasana hatinya. Ini bukan waktunya untuk bernostalgia. Saya masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan jadi saya harus pergi. Begitu cepat, tapi kita baru saja bertemu. Ya, masalah ini mendesak, hahaha. Zuo Fan menghela nafas. Juga, aku bukan Gu Yifan sekarang. Jadi bersikaplah seperti kamu tidak pernah melihatku. Anda tidak boleh pernah menyebutkan apapun tentang saya kepada siapapun atau kepala saya akan berputar. Apakah kita jelas? Sangguan Qingyan berhenti sejenak, lalu tersenyum. Kamu bukan Gu Yifan. Apakah itu berarti itu nama palsu? Lalu siapa kamu? Katakan padaku atau aku beritahu ayah bahwa Gu Yifan memberinya malam tanpa tidur ada di sini, di Tanah Utara.
Aku memberinya malam tanpa tidur. Apa yang dia pikirkan? Alis Zuofan berkerut, tapi kemudian menggelengkan kepalanya. Ini bukan waktunya untuk memikirkan beberapa hal acak. Jadi memastikan pantai masih aman. Nona Sangguan, ini serius. Saya memiliki misi rahasia di sini yang tidak boleh diketahui siapapun. Apakah kamu melawan Tanah Utara sekarang? Itu tidak akan berhasil. Kami di sini untuk membantu mereka. Aku tidak tertarik dengan Tanah Utara. Aku tidak akan mencampuri urusan mereka, aku janji. Lalu untuk apa kamu di sini? Itu bukan urusanmu, berjanjilah padaku kau akan menjaga rahasiaku, bahwa kau tidak pernah melihatku. Setelah saya menyelesaikan misi saya akan pergi tanpa ada yang menyadarinya. Zuofan bersumpah. Sangguan Qingyan cemberut, maksudmu kau akan pergi tanpa menarik perhatian. Menyeberangi hatiku dan berharap untuk mati. Saya tidak percaya, bagaimana dengan saya? Menggerutu dengan kepala tertunduk, Sangguan Qingyan menangis. Kamu menyelinap masuk lalu menyelinap keluar sehingga aku pun tidak akan terkejut. Wajah Zuofan berkedut dan menghela nafas. Orang lain akan hancur karena takut terlibat dengan dalang seperti dia, lalu rasa bersalah menggerogoti mereka di dalam karena tidak melapor. Tapi cewek ini lebih khawatir tidak mengucapkan selamat tinggal saat pergi. Hanya apa yang ada di kepalanya. Apa pentingnya bertemu dengannya sebelum aku pergi? Ini tidak seperti aku membawanya. Apa yang dia dapatkan dari janji palsu? Menatapnya lama, Zuofan menghela nafas. Baiklah, aku akan mampir sebelum pergi. Benarkah? Apakah itu berarti karena hanya aku yang tahu kamu datang dan pergi, maka hanya aku yang tahu apa yang kamu lakukan di sini? Sangguan Qianyan menjadi bersemangat sekali lagi. Zuofan memiringkan kepalanya. Kurasa. Tapi ada apa dengan logika bengkok itu? Orang lain yang mengetahui hal ini akan membuat saya terekspos. Semuanya sama, karena kamu hanya bisa mempercayaiku di tempat ini. Aku tidak akan pernah menjualmu. Sangguan Qingyan terkikik, memeluk lengannya. Alis Zuofan bergetar, meliriknya. Ya, kurasa aku percaya padamu. Siapa lagi yang bisa saya percayai jika bukan orang yang menabrak saya? Hahaha. Selain itu, jika terjadi sesuatu pada nona dari klan Sangguan, itu akan menarik perhatian yang tidak diinginkan dan aku akan segera ketahuan. Cara terbaik untuk tetap diam adalah membungkam semua orang, jika mereka adalah orang acak. Tidak, Sanzi muda mempertaruhkan nyawanya untuknya. Bahkan jika dia bukan siapa-siapa, aku tidak bisa memperlakukan pengorbanan Sanzi muda dengan sembrono. Zuofan merenungkan segalanya, memutuskan untuk membiarkan nona Sangguan ini hidup. Itu berarti dia harus mempercepat operasinya untuk meminimalkan risiko yang sudah meningkat. Nona Sangguan, kami berjanji untuk melupakan tentang pernah bertemu dan mengenal satu sama lain. Selamat tinggal. Melepaskan lengannya dari pelukan eratnya, Zuofan tersenyum kering dan berlari. Sangguan Qingyan berteriak setelah hanya 2 langkah. Gu Yifan, berhenti di sana. Zuofan membeku, melihat ke belakang dengan senyum cerah. Apa lagi yang bisa saya lakukan untuk Anda, Nona Sangguan? Kamu masih belum memberitahuku nama aslimu. Anda tidak akan kemana-mana sampai Anda melakukannya. Sangguan Qingyan tersenyum. Zuofan mengerutkan kening. Namaku Qian Fan, hahaha. Palsu pasti, Sambil menggerutu, Sangguan Qingyan memutar matanya. Zuofan mengangkat bahu. Apapun yang saya katakan, Anda akan berpikir itu palsu, jadi apa gunanya mengatakannya? Jangan katakan itu dan aku tidak akan bertanya lagi. Mata Sangguan Qingyan berkedut dan kemudian dia terdiam. Tapi, aku ingin tahu satu hal. Tanyakan saja, tapi terserah padamu jika kau percaya padaku. Apakah Sanzi muda baik-baik saja? Aduh, wajah Zuofan jatuh, menarik napas dalam-dalam. Dia masih hidup, tapi tidak sadarkan diri. Saya datang ke sini untuk menyelamatkannya. Kamu menyelinap ke Sekte Terang Laut untuk Sanzi muda. Bagaimana Anda akan menyelamatkannya? Jangan khawatir tentang itu. Ketahuilah bahwa saya harus berhasil. Oh begitu, maka Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan pernah memberitahu orang lain tentang Anda. Sangguan Qingyan menjadi serius saat dia berjanji. Untukmu atau untuk Sanzi muda, aku akan menjaga rahasiamu. Zuofan tersenyum. Saya yakin Anda akan melakukannya untuk Sanzi muda. Kalau begitu aku akan bersiap-siap. Baiklah, sampai lain kali. Sangguan Qingyan tidak lagi sulit kali ini, memperhatikan Zuofan dengan mata penuh harapan bahwa dia akan berhasil. Zuofan mengangguk lalu terbang menjauh dari pulau ini. Sangguan Qingyan menarik napas dalam-dalam dan tersenyum manis saat dia pergi ke arah lain.